Bapak Ibu, rekan-rekan semua, link YouTube-nya sudah saya kirim ya via WhatsApp. Silakan diinfokan ke grup. Insya Allah kita akan mulai dalam waktu 2-3 menit ke depan. Mohon sekali lagi dipersilakan rekan-rekan dan grup Anda untuk diarahkan segera masuk. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan, kita mulai basic selling Zoom kita malam ini. Dan seperti yang sudah dijanjikan, malam ini kita akan coba buat summary beberapa metode yang Bapak Ibu bisa langsung praktekkan dan juga bisa arahkan grup Anda yang baru memulai jualan online untuk langsung melakukan hal yang sama. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa saya sampaikan briefing dulu. Sebelumnya cek sound dulu ya, co-host Pak Faid dan Pak Farid. Iya, Pak. Oke. Aman, Pak. Bagus. Oke, baik. Saya share screen dulu. Kelihatan ya, Pak ya? Ya, Pak. Terlihat jelas, Pak. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti acara Basic Selling Zoom ini, rutin insya Allah tiap Senin dan Kamis, jangan lupa Anda harus menonton dulu video yang ada di layar ya. Jadi link ini saya yakin sudah diberikan ke Anda. Nah, minimal Anda menonton yang 2 teratas yang ada tulisan wajibnya, yang 2 ini ya, mengenai goal dalam berjalan online dan mengenai WhatsApp marketing. Karena ini pondasi dari semuanya. Nah, untuk
penjualan lewat marketplace Facebook, Facebook organik atau Instagram organik. Kalau Anda ada waktu buat nonton silakan, kalau belum pun tidak masalah, yang penting Anda segera kuasai satu cara yaitu minimal WhatsApp marketing dulu dan langsung sambil jalan. Nah, jangan lupa link ini hanya boleh diberikan kepada rekan-rekan yang sudah minimal terdaftar 99.000 dan beli minimal satu produk. Walaupun belum diposting ya, masih nota pending di Stokis atau baru dititip ke upline ya nggak masalah. Nah, kemudian kita menggunakan metode funneling atau corong atau saringan. Kalau kita berbisnis online ya, yang pertama, funneling pertama adalah yang 99.000 terdaftar tadi. Kalau Anda sudah terdaftar, Anda sudah bisa ikut belajar jualan online tiap Senin dan Kamis. Kita bilangnya Basic Selling Zoom. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan ilmu lebih banyak, bukan hanya sekedar berjualan online, Anda perlu segera kejar minimal membership bronze. Yang pertama, Anda akan diajak masuk ke grup WhatsApp yang khusus membership bronze ke atas. Ini ilmunya lebih advance nantinya. Yang kedua, kalau Anda sudah minimal bronze, ya Anda sudah bisa ambil posisi join di tim ya, dan sudah bisa dapatkan bonus juga. Jadi segera kejar minimal membership bronze supaya Anda bisa masuk di grup WA khusus itu. Nah, semua konten untuk berjualan online, jangan khawatir, kita sudah sediakan di Google Drive. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, ini sudah disediakan semua konten, gambar-gambar, bahkan video dari paket-paket, misalkan peninggi badan, pelangsing, penggemuk, pemutih tubuh, pemutih wajah, vitamin mata, pembersih paru-paru, nutrisi anak, suplemen alami pria, masker-maskeran, dan seterusnya gitu ya. Jadi tinggal pakai, nggak usah bikin sendiri. Anda bisa langsung start jualan online Anda nanti. Nah, sambil Anda juga nanti tentunya belajar juga bikin konten sendiri ya, biasanya pakai Canva. Nah, sambil jualan online jangan lupa Anda juga perlu langsung bangun tim. Jadi jalan paralel. Supaya apa? Supaya tim Anda begitu ada 1-2 orang yang bergabung mau menjalankan juga bisnisnya bisa langsung ikut belajar dari awal gitu ya bareng dengan Anda juga. Nah, gimana cara bangun tim? Gampang sekali, undang aja rekan Anda tadi yang SP tinggi tentunya ya, seperti yang kita ajarkan di metode FAST, daftar nama, SP tinggi Anda undang untuk menonton OP online. Nah, kebetulan OP online terdekat lusa, hari Rabu malam ya, 2 kali seminggu jadwalnya, dan setelah OP online langsung ajak Zoom meeting juga dengan mentor Anda, dengan tim Anda. Biasanya sama saya juga ada Zoom meeting untuk kita follow up mereka. Nah, cara ngundangnya gimana ya? Tinggal ngasih linknya aja. Lebih detail Anda tanya ke tim Anda gimana cara ngundangnya, Anda bisa sampaikan ada peluang kita bisa punya penghasilan dari rumah, kita ditanya apa peluangnya, kebetulan besok ada live acaranya penjelasannya di YouTube yang memberikan penjelasan orang yang udah sukses sekali, misalnya seperti itu ya. Nah, jangan lupa selalu proaktif cek grup WhatsApp Anda, karena memang info-info ada di grup WhatsApp. Nah, corong terakhir atau funneling terakhir kita adalah CPD, Core Producer Day. Nah, namun sebelumnya saya ingin perlihatkan dulu, ini siklus kita ya, Bapak Ibu ya, Anda bisa di layar setiap pekannya. Rabu malam ada OP online, Anda bisa pakai mengundang SP tinggi, dilanjutkan ajak mereka langsung follow up di Zoom meeting. Kemudian besoknya bagi mereka yang sudah terdaftar, sudah bisa langsung ikut belajar jualan online. Hari Sabtu sore ada OP online lagi, langsung dilanjutkan follow up. Dan hari Seninnya bagi yang sudah terdaftar seperti malam ini, bisa langsung ikut belajar jualan online. Dan sebulan sekali ada network development training, membahas tentang cara kerja, bonus-bonus, dan seterusnya. Insya Allah di minggu ketiga, nanti bulan Agustus itu juga akan ada ya. Nah, paneling terakhir yang saya bilang tadi, Core Producer Day, ini adalah yang tertinggi, inilah target akhir. Jadi Anda dan seluruh tim Anda nantinya, ini target akhirnya harus selalu bisa tembus CPD-nya. Nah, ini apa syaratnya? Syaratnya adalah Anda harus putus Pak Rizky ya? Iya Oke. Pak, kayaknya Pak Rizky terputus sementara Pak. Mari kita tunggu dulu. Oh iya, tadi putusnya di bagian mana? Tadi sudah mau yang Tadi terakhir putus di Pak. bagian mana? Pak. CPD Pak, penjelasan CPD. Oh, CPD ya. Oke, baik. Ya. Mohon maaf tadi kayaknya langsung tiba-tiba ngedrop tuh sinyalnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi saya share screen lagi dulu sebentar. Baru kok Pak tadi, baru yang jadwal. Ya, tadi udah nyampe di sini. Jadwal. Belum. Jadwal. Sudah. Putus di jadwal ya. Baik. Jadwal udah tadi. Belum. Pas bahas jadwal tadi setahu saya.
Baik. Nah, ini jadwal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang bisa Anda manfaatkan setiap pekannya, mengundang OP online, kemudian langsung dilanjut Zoom meeting, yang sudah terdaftar besoknya bisa langsung diajak Basic Selling Zoom belajar jualan online. Nah, Network Development Training sekali sebulan di minggu ketiga. Ini training buat Anda yang baru, dan jangan dilewatkan. Nanti insya Allah minggu ketiga Agustus juga ada. Nah, funneling kita yang terakhir adalah Core Producer Day atau CPD. Ini bukan sekedar funneling, kita bilangnya pasukan khusus atau Navy SEAL kita, Kopassus kita, karena ini adalah funneling yang tertinggi. Jadi Anda targetnya kejar ini. Apa ini CPD? Ini satu acara setiap bulan yang isinya 6 sesi, pembicaranya bukan lagi sekedar bronze line, silver line, gold line, bahkan diamond dan director. Dan apa syaratnya? Anda harus selalu bisa core producer di minggu pertama, yaitu di tanggal 4 setiap bulannya. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan lebih detail kepada mentor Anda, tim Anda. Yang jelas target Anda adalah selalu kejar untuk bisa CPD setiap bulannya. Nah, khusus bulan Agustus ini sudah lewat, tanggal 4 kemarin, kita sudah adakan juga CPD-nya 6 sesi secara live, tapi ada kesempatan buat Anda yang belum tembus kemarin, tanggal 4, bisa dikejar di minggu kedua. Tanggal 11 besok, batas akhirnya, Anda qualified core producer. Anda boleh ikut rekaman, bukan live ya, rekaman 4 sesi dari 6 sesi CPD yang kemarin. Ini juga luar biasa sekali materinya. Jadi Bapak Ibu kejar, buat Anda yang kemarin belum berhasil, usahakan besok bisa tembus core producer. Nah, sekian dari saya untuk briefingnya. Kita langsung masuk ke materi hari ini. Nah, sebelumnya Pak Farid, tadi cukup jelas ya, suara dan video, Jelas, selain Pak. yang kepotong tadi, oke? Bagus semua, Pak. Bagus semua, Pak. Oke, baik. Oke, nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, malam ini kita akan sharing ke Anda mengenai metode yang paling efektif, pilihan-pilihannya apa saja gitu ya. Nah, saya akan sharing dulu, nanti setelah itu mungkin Pak Farid ada mau menambahkan, dan setelah itu kita buka kesempatan untuk Bapak Ibu langsung bisa bertanya kepada saya dan Pak Farid. Yep. Baik, nah saya izin share screen lagi. Clear, Pak. Mantap. Kelihatan ya Pak ya? Clear. Baik. Nah, Bapak Ibu konsentrasi penuh ya, tolong konsentrasi penuh. Kalaupun nanti meleng dikit, ada yang kelewat, jangan khawatir, ada videonya di YouTube ya, nanti Anda bisa nonton ulang. Nah, yang pertama, Bapak Ibu perlu tahu ini dari judul ini summary, artinya apa? Kita sudah berapa puluh kali mengadakan basic selling Zoom ini, sejak kira-kira akhir Maret ya. Sudah beberapa puluh kali kita adakan. Nah, sebentar, ini naik turun terus kayaknya sinyal saya ya. Tolong Pak Farid Masih sama oke, Pak? Pak Faid, kalau suara jelek, video Siap. jelek langsung kasih tahu ya. Siap, Pak. Masih lancar ya Pak ya? Masih lancar. Baik. Nah, jadi ini summary-nya Bapak Ibu. Kita akan coba memperlihatkan ke Anda beberapa pilihan yang Anda bisa tempuh untuk memulai belajar jualan online dari awal. Dan sekali lagi targetnya berapa? Targetnya hanya 3.000 PV. Kalau Anda sudah bisa 3.000 PV stabil tiap bulan, maka itu sudah cukup. Kalau Anda mau lebih, ya silakan. Tapi yang paling penting minimal 3.000 PV dan terduplikasi di tim Anda. Nah, pertama tentu yang paling penting adalah WhatsApp marketing. Ini adalah basic atau dasar dari segala-galanya. Kenapa ini dasarnya? Karena nantinya Anda mau masukkan dari manapun, jualan Anda di Instagram, di Facebook pun, atau di WhatsApp-nya sendiri, atau dari manapun, itu ujung-ujungnya kita harus tarik semua kontak-kontak itu ke WhatsApp. Sehingga nanti kita kelola di sini. Jadi ini adalah istilahnya tuh begin with the end in mind. Kita memulai dengan tahu ujungnya itu semua akan masuk di WhatsApp marketing ini. Nah, kita lihat. Yang pertama, saya bahas WhatsApp-nya dulu. Jadi kalau Bapak Ibu baru mulai belajar jualan, nggak penting itu Facebook, Instagram, apalagi yang mau pakai iklan Facebook Ads, Instagram Ads, kemudian apa, mau dari Line, mau dari manapun gitu ya. Nggak penting itu. Kalau Anda sudah kuasai WhatsApp marketing ini, sebetulnya 3.000 PV itu insya Allah pasti udah di tangan. Bahkan, kita udah dengar sharing-sharing dari rekan-rekan sebelumnya, dengan memainkan WhatsApp marketing, terus kontaknya bertambah terus yang men-save kontak kita bikinkan kolam, di situ ada grup reseller nanti, itu bisa sampai 10.000 PV sebetulnya, bahkan lebih, cuma mainin WhatsApp. Nah, mulainya dari mana? Kalau WhatsApp tentu kita mulai dari inner circle dan outer circle dulu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya nggak bahas detailnya semua, karena ini sudah di-sharingkan berkali-kali dari yang lalu. Anda ikut dulu aja, nanti kalau ada pertanyaan lagi lebih lanjut tentang detail, kita buka sesi tanya-jawab setelah ini. Nah, inner circle, outer circle ini maksudnya apa?
ini adalah orang-orang yang memang sudah Anda kenal dari awal. Jadi kalau Anda sekarang baru mau belajar jualan online, kita sediakan kontennya. Nah, Anda bisa mulai jualan ke siapa? Ke kenalan asli Anda, teman-teman Anda, ke keluarga Anda, gitu ya. Ke grup-grup WA yang lama, artinya Anda sudah ada di grup WhatsApp itu, grup WhatsApp teman kerja, teman kuliah, teman SMA, pengajian, teman hobi, teman olahraga, itu kita bilangnya grup WhatsApp lama yang memang sudah ada, dan Anda bisa menambah terus grup WhatsApp. Caranya gimana? Ya kenalan-kenalan asli Anda ini, inner circle Anda tanya grup-grup WA-nya yang kira-kira nyambung dengan Anda minta di-invite ke sana, misalkan grup WA pengajian, grup WA hobi jalan-jalan pagi, hobi sepedaan, minta masuk ke sana supaya Anda dapatkan terus grup WhatsApp baru. Di situ nanti Anda bisa kenalan lagi dengan orang-orang yang baru. Jangan lupa setiap kenalan tentu dengan auto text ya, Anda kenalin diri, terus Anda minta dia save kontak Anda juga save kontak dia. Nah, dan terus dapatkan grup WhatsApp yang baru. Seperti itu ya, mengolah inner circle, outer circle. Kemudian jangan lupa, banyak sekali orang-orang yang Anda kenal, yang Anda belum save kontak WA dia, dan dia belum save kontak WA Anda. Saya ambil contoh, Anda punya grup WhatsApp teman-teman SMA, mungkin isinya 100 orang, atau berapa puluh orang. Anda udah kenal orangnya, tapi karena udah lama nggak kontakan, Anda nggak save nomor WA dia, padahal satu grup, dia juga nggak save nomor WA Anda. Nah, Anda chatting aja, sekalian silaturahmi, sekalian minta dia save kontak WA Anda. Sekali lagi ini tujuannya apa? Supaya kalau Anda update status, Anda pasang WA story, dan lain-lain, dia bisa lihat story Anda. Gitu ya. Jadi tujuannya supaya kita bisa soft selling. Kita upload WA story, orang-orang yang memang kepo otomatis akan melihat dengan sendirinya, tahu-tahu bahkan mungkin bertanya duluan nanti ya tentang produk-produknya. Nah, kemudian WhatsApp marketing ini juga bisa kita tambah kontak WA-nya dengan cara masuk atau dapat grup-grup WhatsApp baru yang kita nggak kenal sama sekali dari Google. Cara detailnya udah dijelaskan ya. Dari Facebook juga bisa dapat grup-grup WhatsApp ini. Dan dari kontak kita tadi yang saya ceritakan, dari kontak asli kita atau yang baru kenalan, kita kenalan nanti kita minta di-invite ke grup WA mereka lagi, ada grup WA apa, jadi Anda dapat terus kontak-kontak baru, grup WhatsApp baru gitu ya. Nah, kemudian sumber lainnya. Nah, yang tadi saya bilang, mau sumbernya dari Facebook nanti kontaknya, dari Instagram, dari Telegram, semuanya ujungnya di WhatsApp. Nah, jangan lupa, semua kontak itu Anda ajak chattingnya di WA, jadi ditarik ke WA, dari manapun sumbernya, dan Anda save di handphone Anda. Jangan di-save di SIM card ya tentunya. Nah, kemudian diberi nama, begitu Anda save, misalkan Anda dapat kontak baru kenalnya dari Facebook, dari Instagram, kasih nama aja FB1, FB2, IG1, IG2, tujuannya supaya Anda tahu dia masuknya dari mana. Dan urutan angkanya itu kita tahu yang mana yang masuk duluan, yang mana yang belakangan gitu ya. Nah, jangan lupa, semua kontak yang di handphone ini, kan kita save di handphone Bapak Ibu. Jangan sampai kalau handphone Anda rusak atau hilang, misalkan hilang semua kontaknya, nanti bayangkan WhatsApp-nya yang save kontak Anda sudah ada 2.000, 3.000, wah itu luar biasa tuh, 5.000 penjualannya mungkin sudah berapa juta itu per bulan gitu ya. Hilang tiba-tiba handphonenya, ya udah selamat jalan kalau nggak di backup gitu ya. Jadi jangan lupa di backup. Nah, di backup-nya kalau di handphone tadi, kalau bahasa Inggrisnya itu di save di device ya, di handphonenya, itu Anda backup berkala, ada itu di bagian kontak itu kalau kita buka, kita bisa backup dia dalam bentuk file .pcf. File ini akan nanti tersave di handphone Anda lagi. Nah, file yang di handphone ini, satu file isinya yang ribuan kontak itu, saran saya Anda berkala save, dan setelah di-save, dikirim ke email Anda sendiri. Pastikan emailnya valid ya. Artinya apa? Handphonenya hilang, ya kita tinggal buka email kita nanti. Di situ ada filenya, di-update secara berkala. Atau pilihan lain bisa langsung di-save-nya di akun Google. Karena ada pilihan tuh, selain di-save di handphone, bisa juga langsung ke Google. Jadi tiap Anda save kontak, itu nanti ke-save-nya di akun Google Anda. Gitu ya. Nah, kemudian, jangan lupa, selain kita save nomor dia, minta dia save nomor kita. Dan konfirmasi lagi setelahnya, memastikan dia benar-benar sudah save, supaya dia bisa nanti lihat WA story kita, atau kalau dia masuk broadcast list kita, dia bisa dapat broadcast juga gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi di WhatsApp marketing apa? Nah, ini soft selling-nya. Tujuannya kita minta kontak kita di save supaya setiap kali kita upload
story di WA, di WhatsApp, itu orang bisa lihat. Dan dari situlah banyak yang akan nanya duluan. Nah, ini jauh lebih baik. Ini namanya soft selling, bukan hard selling, nawarin langsung gitu ya. Jadi orang juga nyaman, nggak terganggu, dan buat kita juga praktis. Yang nanya tuh mereka duluan gitu, sehingga rata-rata memang kemungkinan buat belanjanya lebih besar gitu. Kita nggak buang banyak waktu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda upload WA Story, nah disarankan itu sehari rata-rata 10 ya, bisa kurang bisa lebih, tapi kira-kira di sini bisa juga sampai 15 atau lebih ya silakan. Isinya apa? Seperti udah dibahas, ada edukasi, bisa humor, bisa kesaksian, bisa nanti masuk paket produk. Per hari bisa Anda buat tema tertentu, misalkan hari ini peninggi badan, besok misalkan nutrisi anak, jadi edukasinya masuk, orang juga senang lihatnya, dan dia juga bisa jadi tertarik buat nanya. Nah, tapi yang saya harus tekankan, Anda bisa lihat di layar, di sini saya tulis produk dan bisnis. Nah, banyak dari kita lupa. Kita cuma produk aja yang ditawarin nyari konsumen doang. Jangan lupa, jualan online ini juga bisa dapat tim aktif, reseller, dan akhirnya jadi distributor. Gitu ya. Nah, jadi jangan lupa, kalau Anda mau bikin WA Story yang sifatnya juga menawarkan penghasilan, misalkan Anda bikin dengan bagus, mau punya penghasilan dari rumah gitu ya, bulan pertama bisa jutaan misalkan. Gampang, cuma tinggal mainin HP misalnya. Itu juga bagus Bapak Ibu, karena ada aja orang yang perlu penghasilan. Mungkin dia nggak punya uang buat beli produk saat ini, tapi dia tertarik buat jadi reseller, jalankan bisnisnya. Jadi jangan lupa semua kontak Anda nantinya, yang nanti tiap hari bisa masuk sekian puluh, nanti jadi ratusan ribuan orang, itu potensinya dua. Bukan cuma jadi konsumen, tapi juga jadi reseller Anda, atau bahkan jadi distributor aktif nantinya. Nah, kemudian Anda bisa lihat di situ, buat grup WhatsApp reseller. Nah, ini menarik sekali, beberapa waktu yang lalu, sharing dari Pak Hamzah, ya luar biasa dari Sinjai itu, di Sulawesi Selatan sana, beliau punya grup reseller yang luar biasa, isinya bahkan mendekati 100 orang. Kenapa? Karena pokoknya bagi yang tertarik, tinggal ditawarin aja, mau nggak belajar jualan online? Kita bantuin ngasih kontennya, Anda tinggal pasang aja di handphone, caranya gini-gini. Nanti tiap hari saya kasih ya kontennya ya, tinggal masuk ke grup WA-nya reseller, saya kasih kontennya, dikasih jam-jamnya, tinggal posting aja di WA Story. Nanti kalau ada yang kejual, Anda dapat sekian persen. Nah, ini kayak kolamnya, kalau kita bilangnya dari bahasan sebelumnya, ini kolamnya. Jadi bukan hanya grup WhatsApp konsumen, tapi reseller juga. Anda tinggal buat di situ. Dan tidak jadi masalah, kalaupun resellernya sebagian baru nyoba-nyoba, belum terlalu serius di awal, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena mungkin nanti cepat ya, kalau dengan cara gini banyak tuh yang tertarik, kita bisa mulai dari keluarga, dari kenalan baru, tawarin aja. Nanti makin banyak, Anda tiap hari tinggal kasih kontennya, istilahnya bahan-bahannya, mereka tinggal pasang, ada yang mungkin serius, ada yang belum, nggak apa-apa, kalaupun misalkan nanti dari 100 orang, yang serius baru 10 orang, 20 orang, tetap aja itu omset yang besar sekali. Dan kadang-kadang ada yang diam-diam, nanti setelah berapa lama tiba-tiba pesan, gitu ya. Jadi ini kayak kolam memang. Entah dia mau pakai sendiri, entah dia mau tawarin ke temannya, kenalannya juga, ya intinya itu kita buatkan grup WA di situ. Nah, kemudian bisa juga Anda buatkan broadcast list WhatsApp ya. Ini buat nge-broadcast, tapi nge-broadcast ini hati-hati, karena Anda harus tahu caranya. Kalau dia konten-konten yang menarik, nah kalau kemarin pernah ada sharing juga dari Bu Mary ya, itu luar biasa di Papua, di Nabire, beliau sharing di situ, bahwa dengan bikin konten-konten yang bagus kemudian di broadcast itu malah menarik, orang akhirnya jadi nanya, jadi banyak yang jadi beli, bahkan menginvite kita ke grup WhatsApp mereka, gitu ya. Itu konten-konten tidak harus tentang TNS ya, tentang edukasi yang menarik, tentang humor dan lain-lain. Nah, ini harus dirancang dengan baik. Nah, berikutnya jangan lupa Anda boleh sekali-sekali komen story-nya prospek-prospek kita. Itu tujuannya apa? Kalau Anda komen story dia juga akan mungkin perhatikan story Anda gitu ya. Mungkin dia selama ini kalau Anda pasang WA story dia nggak terlalu perhatikan, ya dengan Anda komen story dia juga jadi perhatikan gitu ya. Atau kalau memang Anda kira-kira udah cukup kenal dan tahu dia kira-kira butuh produk, boleh juga di chat langsung gitu ya. Tapi memang secara umum lebih baik soft selling kalau di WA. Nah, jangan lupa yang sudah pernah nanya, apalagi beli, itu Anda tulis di namanya. Misalkan tadi namanya FB1, karena masuk dari FB atau FB5 gitu ya. Nah, dia nanya peninggi. Nah, Anda bisa tulis tuh, di save namanya diganti. Jadi nama aslinya dia siapa, terus peninggi tulis, supaya Anda tahu tiap orang tuh nanya apa. Kalau yang udah beli, Anda tulis konsumen,
Misalkan namanya Rudi Kons peninggi paket berapa kalau yang udah pernah beli. Jadi kita juga tahu gitu ya. Nah, secara umum kurang lebih seperti itu WhatsApp marketing. Jadi intinya kita tarik sebanyak mungkin kontak di WA kita dan mereka save kontak WA kita juga, nomor WA kita, sehingga setiap kali kita bikin story dia akan lihat. Anda bayangkan kalau Anda jalankan ini dengan serius dalam hitungan beberapa bulan, kontak WA Anda tuh yang save nomor WA Anda tuh bisa ribuan orang. Setiap kali Anda posting WA story, yang menyaksikan itu akan ada beratus-ratus orang. Makanya rekan-rekan yang sudah menjalankan beberapa bulan, banyak dari mereka yang dari sharingnya udah punya kontak 1.000, 2.000, 3.000, bahkan 5.000 gitu ya, bahkan ada yang 10.000 di WA. Anda bayangkan itu, satu kali dia pasang WA story, kalau yang ngelihat cuma 20%, 200 orang tuh. Kira-kira banyak yang nanya nggak? Ya banyak yang nanya. Dan jangan lupa, sekali lagi diarahkan jadi reseller atau konsumen rutin ya. Ini, lihat nomor 2 ini, bikin kolamnya kalau di WA. Nah, kurang lebih seperti itu WhatsApp marketing. Nah, sekarang pengembangannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, dengan mainkan WA saja itu udah luar biasa. Ya, jangan lupa dari cara nambah kontaknya banyak sekali. Dapat grup WA dari Facebook, dapat dari Google, kemudian dari kenalan-kenalan Anda sendiri ngajak lagi ke grup WA baru gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau Anda ingin pengembangan, ini adalah salah satu yang menarik, Facebook marketing. Facebook marketing ini Anda disarankan melakukannya bagaimana? Nah, yang pertama, Anda perlu punya akun Facebook pribadi modelnya, bukan akun Facebook online shop, gitu ya. Pribadi biasanya yang kita sarankan ini cewek berhijab, gitu ya. Ini kita sudah bahas detail semuanya kemarin. Nah, akun FB ini kita buat supaya friends-nya banyak. Nah, paling gampang nambah friends itu memang di Facebook, nggak ada lawannya udah. Kalau Anda mau nambah banyak follower di IG, ya bisa, tapi butuh waktu lebih lama. Facebook itu untuk punya teman, satu akun kan maksimal 5.000 friends ya, atau teman. Itu dalam hitungan 1 minggu pun bisa, Bapak Ibu. Nah, caranya udah kita bahas ya beberapa kali yang lalu, tapi simpelnya tinggal masuk ke grup-grup atau komunitas-komunitas di FB sesuai dengan target pasar Anda. Anda tinggal like, komen, postingan di grup itu, Anda bisa add sekitar 10 orang per grup. Nah, tahu-tahu itu nanti orang udah mulai invite Anda. Tapi ingat, penting ini akunnya akun cewek berhijab gitu ya, itu kuncinya supaya banyak yang invite gitu ya. Nah, biasanya sih dengan melakukan ini aja Anda masuk ke sekitar 10 grup atau komunitas di Facebook, tahu-tahu dalam waktu hitungan jam sehari itu sudah bisa ratusan orang tuh yang invite Anda, yang minta Anda jadi friends, tinggal Anda approve aja. Ya, dan Anda bisa tambah terus, makanya seminggu juga bisa 5.000 itu. Tapi jangan friends sama yang orang luar negeri ya, nggak perlu. Di-remove aja, jangan diterima. Orang Indonesia aja, Bapak Ibu. Nah, itu caranya. Lebih detail, sudah pernah kita bahas dulu ya. Nah, kalau sudah satu akun full, tambah lagi akunnya. Terus tambah akun FB-nya, cewek berhijabnya ini. Sampai beberapa akun. Anda bayangkan kalau Anda sudah punya beberapa akun, anggap 2-3 akun aja. Ya, satu akun pun itu udah mulai jualan tuh ya sebenarnya. Tapi saya kasih bayangan Anda udah nambah, karena gampang sekali nambah friends di FB. Anda udah punya 3 akun, totalnya 15.000 friends-nya. Nah, itu sebetulnya kita kayak bikin kolam di FB, gitu ya. Nah, tinggal gimana cara nyaring kolamnya ini, kan nggak mungkin 15.000 orang kita tanyain satu-satu, gitu ya. Nah, caranya, sebelum kita bahas caranya itu, saya bahas dulu tentang marketplace-nya FB. Kalau Anda sudah punya satu akun yang followernya 1.000 atau mendekati 1.000, bukan follower, friends-nya ya, biasanya logo marketplace-nya udah keluar. Nah, disitulah Anda sudah mulai bisa juga posting iklan di marketplace Facebook. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena marketplace Facebook ini memang unik untuk akun-akun Facebook yang baru terutama. Dia algoritmanya dia yang sampai saat ini yang kita tahu, dia memang mengarahkan supaya akun-akun baru itu yang marketplace-nya kedongkrak, selalu naik di atas. Jadi lebih banyak orang yang bakal lihat nanti. Nah, jadi begitu marketplace-nya sudah ada, Anda bisa melakukan dengan upload iklan di marketplace. Nah, disarankan per akun FB, Anda upload iklan sekitar 20, 15-20 minimal iklan. Gimana cara bikin iklannya? Nah, ini yang harus Anda kuasai, kita udah pernah bahas sebelumnya. Karena kalau Anda nggak tahu cara bikinnya, ditolak terus pasti. Tapi begitu Anda sudah tahu cara bikinnya, insya Allah diterima terus, dan gampang gitu ya. Kalau cuma bikin iklan
di FB upload iklan di marketplace itu 15 sehari gampang sekali karena tinggal dirubah-rubah, bisa bikin iklannya cuma dalam bentuk tulisan gitu ya, atau gambar ditambahin tulisan dirubah-rubah itu juga nanti bisa dipasang lagi jadi iklan. Nah, dan sekali lagi kalau ada yang nanya dari iklan Anda di marketplace Facebook, chatting tariknya ke WA supaya ujungnya WhatsApp marketing lagi nanti ya. Nah, ini tadi yang saya bahas. Jadi setelah Anda punya kolamnya tadi yang pertama ini, akun FB, temannya ribuan, akhirnya 5.000, bahkan Anda tambah lagi akun baru. Nah, ingat akun baru ditambah, makin banyak iklan marketplace juga bisa Anda pasang ya. Dan cara nyaringnya gimana? Nggak kita tegur satu-satu. Anda bisa buat Bitly. Nah, ini bagi yang belum tahu, kita udah bahas kemarin, ini langsung nge-link ke WhatsApp Anda. Jadi Anda bikin tulisan yang menarik tentang produknya atau tentang bisnisnya, mau punya penghasilan sekian, atau mau nambah tinggi badan, misalkan gitu ya, Anda bisa pasang itu di story WA Anda. Nah, semua story WA itu kan bisa langsung di-share ke Facebook atau ke IG. Ya sudah, sekalian Anda pasang WA story tadi yang sehari katakanlah 15, Anda pilih-pilih yang mana yang mau langsung di-share ke Facebook, ke kolam Anda yang jumlahnya udah ribuan orang tadi. Nah, mereka yang tertarik dengan itu, otomatis akan mengklik sendiri linknya itu, dan langsung masuk ke WhatsApp Anda. Nah, itu cara menyaring yang efektif sekali, Bapak-Ibu. Jadi Anda tinggal nambah kolam jadi ribuan orang, Anda punya akun Facebook 2, 3, 10.000, 15.000. Nah, setiap buat story di WA yang kira-kira cocok untuk ditembakkan ke Facebook, tembakin aja ke Facebook. Nanti otomatis orang akan masuk dari situ. Nah, orang-orang yang masuk dari saringan Bitly ini ke WhatsApp Anda, itu potensi untuk beli atau berbisnisnya lebih besar. Gitu ya. Nah, sekali lagi ditarik ke WA semua tadi. Dilanjutkan ya, minta dia save nomor kita, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau Anda punya waktu lebih, nah ini juga menarik. Bisa add friends-nya, kalau tadi add friends-nya kan pokoknya asal ya, masuk komunitas-komunitas, ya target juga sih komunitasnya. Tapi ini bisa lebih tertarget lagi kalau Anda punya waktu lebih. Artinya apa? Anda bisa add orang yang memang Anda tahu daya belinya bagus. Misalkan dari keluarga, memang Anda punya, ini kan akun hijab nih, cewek hijab ya. Jadi keluarga Anda juga mungkin nggak tahu Anda siapa nih. Anda masuk, jadi add friends-nya ke om Anda yang memang berduit, misalkan, nah, yang atau saudara Anda, sepupu Anda yang berduit, teman-temannya yang nge-like postingan dia, itu kan rata-rata orang berduit juga pasti. Nah, add friends-nya dari situ. Jadi ini pinter-pinter nih cara nge-add friends yang nggak asal lagi gitu ya. Masuk ke kalangan yang berduit, atau memang kenalan-kenalan yang SP tinggi. Nah, itu insya Allah lebih tertarget tuh. Nantinya lebih besar kemungkinan mereka tertarik untuk beli ketika Anda udah kenalan, terus Anda tembakin Bitly tadi ya, misalkan mereka baca, terus dia butuh produknya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut, Instagram sekarang. Nah, Instagram gimana? Yang pertama, disarankan Anda buat 2 jenis akun Instagram. Satu yang store, yang toko atau online shop, dan beberapa yang Instagram bayangan. Instagram bayangan ini seperti apa? Akun pribadi Instagram. Ya bisa cewek berhijab lagi misalkan kan. Beberapa tapi. Nah, ini nanti seperti apa cara kerjanya? Dengan akun yang bayangan, Anda follow-unfollow setiap hari. Nah, udah kita jelaskan juga ya, follow-unfollow ini pilih misalkan akun selebritis, ada 10 akun, follower terbarunya yang teratas, itu kan orang-orang yang lagi online tuh. Kita follow 5 cukup. Selebriti pertama. Agnes Monica misalkan, pindah ke Syahrini, followernya Syahrini 5 teratas, follow lagi. Ada 10 selebriti, Anda pilih ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Nah, 10 selebriti, tiap selebriti 5 follower tadi kita follow yang teratas. Berarti ada 50 yang kita follow kan, sekali jalan. Nah, makanya saya tulis di sini A, jadi artinya setiap kali nge-follow, itu 50. Dan cukup Anda lakukan 2-3 kali sehari. Nge-follow 50 itu paling-paling butuh waktu 5 menit sampai 10 menit. Jadi kalau 2 kali dilakukan sehari berarti kan nge-follow-nya 100. Kalau 3 kali ya 150, makanya saya tulis 100 sampai 150. Nah, yang fallback berapa? Biasanya 15%. Jadi lumayan ya kalau Anda follow sehari 100 aja. Luangin waktu tadi kan berarti cuma 10 menit sampai 20 menit. Udah insya Allah nanti 15 orang tuh fallback. Kalau 150 ya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kemudian yang fallback makin ketahuan tuh. Makanya ada bagusnya juga kalau akunnya di private. Ini terserah ya mau di private atau tidak. Tapi kalau di private kita langsung tahu kan yang baru masuk siapa. Pada saat kita approve bisa langsung kita DM juga. Jadi kalau mainnya nge-follow 100 per hari,
yang fallback 15, ya di DM aja semua langsung, itu namanya fast respon. Gitu kan? Nah, kalau yang di follow 150, 15% yang fallback, ya berarti kira-kira 22 orang lah, katakanlah gitu ya, masih bisa di DM. Tuh DM rata-rata sekitar 20 DM tuh per akun IG per hari. Jadi masih bisa langsung fast respon. Nah, sekali lagi, chatting di DM, tarik ke WhatsApp. Kemudian IG toko. Ngapain sih IG tokonya tadi? Nah, IG toko ini etalase Anda. Jadi memang Anda harus isi dulu postingan sebelum mulai jalan di IG. IG Store-nya minimal punya kalau bisa sekitar 100 postingan. Minimal sekali 50 postingan dan harus bagus, didesain benar-benar. Kombinasi dari ada kesaksian, ada paket-paket produk, ada pengiriman tiba, ada terima transferan dan lain-lain. Ini ingat, ini toko, etalase. Anda bisa pasang paket-paket yang Anda jual di situ. Nah, per hari, jadi di awal siapin dulu postingan sebelum jalan ya, minimal 50 sampai 100. Begitu udah jalan nanti, ya setiap hari kalau bisa posting minimal satu di jam prime time ya tentunya ya, prime time yang orang banyak lihat. 1 sampai 3 itu udah cukup per hari. Kombinasi tadi, dari yang saya bilang ya, kesaksian, produk dan lain-lain. Nah, tugasnya si IG bayangan, misalkan Anda sudah punya tadi IG bayangan, selain follow-unfollow, si IG bayangan ini juga like dan komen postingannya si IG toko Anda. Karena memang algoritmanya Instagram itu, kalau ada postingan yang banyak like, banyak yang komen, itu dia akan lebih viral nantinya. Nanti kelihatan itu, orang akan tampak tuh kalau orang yang lagi nyari, itu akan kelihatan. Nah, makanya sebagai contoh, kalau Anda sudah punya IG bayangan 3 misalkan atau lagi 5 misalkan, ya setiap IG store Anda posting yang like dan komen ya IG bayangan. Bahkan Anda bisa kerjakan keroyokan dengan tim. Artinya kalau dalam satu tim ada sekian orang jualan online, mereka pada pakai IG, masing-masing punya IG bayangan 3 sampai 5. Setiap ada satu orang yang posting di store-nya di tokonya. Nah, ada berapa orang itu masing-masing punya berapa akun IG, bisa yang like komen langsung belasan akun IG bayangan gitu ya. Jadi lebih viral lagi. Jadi bisa seperti itu misalnya. Nah, kemudian ketika follower Anda sudah ada 1.000 follower, nah ingat jangan beli follower ya. Follower didapatkan dengan cara follow unfollow tadi, real follower. Ketika Anda sudah lakukan misalkan sebulan, rata-rata Anda follow unfollow 100 per hari, yang fallback 15 per hari gitu ya. Lama-lama kan jadi makin banyak nih follower Anda. Nah, kalau udah jalan sebulan, 2 bulan, itu follower Anda udah bisa tembus 1.000 follower asli. Nah, di saat itu saran saya follow unfollow-nya lebih baik udah tertarget, bukan dari akun selebriti lagi, tapi memang lebih tertarget. Caranya gimana? Cari di IG, misalkan kalau Anda search di IG itu ada pilihan place atau tempat. Nah, Anda bisa cari misalkan kalau Anda di Bandung, cari di mana orang-orang yang berduit ngumpulnya, misalkan. Bisa di mall misalkan. Kalau sekarang mall jarang, mungkin restoran misalkan atau di mana gitu ya. Ya itu orang-orang yang berduit pasti kan kelihatan orang-orang yang baru posting dari lokasi itu. Nah, itulah yang Anda bisa komen, Anda bisa like, Anda bisa add jadi friends misalkan. Lebih tertarget. Anda bisa pilih targetnya. Kalau Anda jual pemutih badan ya pilih targetnya misalkan wanita usia 30 ke atas, carinya bisa di restoran, bisa di misalkan di mall atau di mana gitu ya. Dan otomatis kalau Anda udah dapat yang SP tinggi menengah ke atas, teman-teman yang like postingan dia, jadi kawan-kawan dia, itu juga biasanya menengah ke atas. Jadi Anda bisa masuk lagi ke temannya, gitu ya, mirip seperti konsep Facebook tadi yang tertarget ya. Nah, Bapak Ibu yang menarik di Instagram ini adalah kalau Anda nanti mau mulai pakai iklan, ingat ini tidak wajib. Karena ketika Anda jalankan gratisan pun 3.000 PV itu dengan mudah, bahkan bisa tadi 5.000, 10.000 ya, kalau udah pakai list reseller apalagi, bangun grup reseller. Nah, tapi kalau Anda tertarik untuk pakai paid promote, pakai iklan, memang IG ini termasuk yang paling mudah untuk mulai, karena banyak sekali akun IG yang harga paid promote-nya murah. 20.000 satu kali iklan, 30.000, itu biasanya akun-akun yang followernya sudah 50.000 follower gitu ya, 50K. Nah, ini dengan mengeluarkan uang sedikit yang tidak terlalu besar, kita bisa membuat traffic yang masuk ke akun IG kita, IG store kita tadi, itu bisa banyak. Pintar-pintarnya Anda nyari, jadi nanti harus belajar cara nyari akun untuk paid promote. Tapi intinya, kalau Anda main di Instagram, akan mudah untuk mendongkrak ini nanti. Artinya kalau Anda udah mahir, 3.000 PV udah bisa tanpa iklan, makanya di sini saya tulis harus di atas 3.000, harus latihannya gratis dulu. Supaya Anda udah terlatih buat closing orang-orang yang nanya.
Karena ketika pakai iklan, nanti tiba-tiba yang nanya banyak, yang masuk, kalau Anda nggak biasa menghandle, sayang, begitu aja nggak ada yang beli, karena nggak dihandle dengan baik, misalnya. Gitu ya. Nah, itu intinya. Nah, kemudian, ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, jadi saya udah bahas semua tadi ya, Bapak Ibu. Basicnya adalah WhatsApp marketing. Dimainin di WhatsApp aja udah luar biasa. Bisa dibantu Facebook. Facebook tadi bisa dengan Facebook Marketplace. Dan bisa dengan Facebook-nya tadi, bikin kolam sebanyak-banyaknya, tiap akun 5.000 friends, dan bikin Bitly. Gitu ya, kolamnya kita saring. Nah, terus terakhir Instagram, tadi bisa. Nah, yang harus diperhatikan apa? Nomor 1, pilih platform atau media sosial yang tepat untuk Anda. Dari semua yang saya jelaskan tadi. Ingat, WhatsApp wajib, WhatsApp marketing. Anda tidak kembangkan ke yang lain, nggak masalah. Yang penting udah bisa 3.000 stabil, bisa duplikasi. Tapi kalau Anda mau kembangkan, Anda boleh pilih. Mau mainnya di Facebook, mau mainnya di Instagram. Mau nanti Instagramnya ujung-ujungnya pakai iklan, terserah. Tapi pilih yang tepat untuk Anda. Yang tepat itu artinya apa? Yang dengan waktu yang tidak banyak, Anda bisa capai target jualan. Dan Anda bisa duplikasikan ke tim Anda. Itu lebih penting lagi, karena kita mau passive income. Ya kan? Nah, atau nanti bisa dialihkan ke admin, kalau udah lebih banyak jualannya gitu ya. Yang kedua, Anda harus punya target harian. Target harian ini apa aja? Tambah kontak per hari itu berapa? Berapa targetnya? Nah, ini nanti Pak Farid yang bahas ya. Pak Farid, saya udah minta bikin beberapa konversi ya. Artinya kalau mau jualan 3.000 PV, misalkan tiap hari harus bisa nambah berapa nih kontaknya gitu ya. Nah, terus postingannya berapa? Nah, kita udah tadi bahas juga bahwa kalau di WA Story ya disarankan rata-rata sekitar 10, boleh lebih, boleh kurang sedikit. Gitu ya. Terus berapa orang yang harus kita chat per hari? Gitu ya, entah tadi di mana, di WA kah, masuk dari FB kah, dari IG kah. Nah, target closing juga harus ada. Kalau Anda serius, malah seharusnya Anda bikin target closing tiap hari harus ada. Walaupun cuma 1 teh atau cuma odol 1, tapi kalau bisa tiap hari. Artinya kalau hari ini tidak ada closing, ya besok-besoknya harus closingnya 2 misalkan. Gitu ya. Kalau bisa ada target harian atau minimal banget per 2 hari. Atau minimal banget per 3 hari harus ada target closing buat Anda yang baru jualan. Ya, ini tergantung level Anda, tergantung berapa lama Anda sudah jualan, berapa banyak kontak Anda gitu kan. Nah, kemudian ini juga penting nih. Bikin target untuk punya berapa banyak reseller. Nah, bahkan rekan-rekan kita itu kemarin Pak Hamzah sharing, itu dalam sehari bisa nambah reseller beberapa orang itu. Calon reseller. Kenapa? Karena gampang sekali. Begitu orang yang nggak tertarik beli produk, mungkin dia tertarik tapi belum punya uang. Justru kita masuk dari situ. Mau nggak kamu punya uang? Ini cuma pasang-pasang kayak gini, saya ajarin kamu bisa punya penghasilan ratusan ribu sampai jutaan sebulan loh. Minimal di awal bisa beli produknya gratis juga misalnya. Udah, masukin ke grup WA. Jadi jangan bayangkan masukin reseller di grup WA reseller itu susah. Enggak. Gampang, karena bisa dibuka tanpa syarat. Nah, sekali lagi, ini pilihan masing-masing. Boleh pakai syarat, ketat, boleh tanpa syarat, gitu ya. Tapi yang saya bahas ini yang tanpa syarat. Jadi, orang masuk ke grup WA. Otomatis Anda kasih konten, akan ada yang pasang, akhirnya ada yang order, gitu ya. Dan seterusnya. Bahkan kalau yang reseller-reseller yang udah serius, udah jualan berapa kali, bisa jadi distributor juga nanti. Diajak ikut nonton OP online, Anda jelaskan konsep bisnisnya, dan seterusnya secara online semua. Nah, poin ketiga. Nah, ini sangat-sangat penting nih. Anda fokusnya action, bukan ngasih training. Yang ngasih training saya sama Pak Farid. Bukan Anda yang ngasih trainingnya, Bapak Ibu. Jangan sampai salah loh. Jadi kita buat ini supaya apa? Anda fokusnya action, jualan. Dan grup Anda, tim Anda yang lama maupun baru, ya udah tinggal ikut setiap Senin Kamis. Dapat ilmu baru, dapat inspirasi baru, dari orang-orang yang bahkan baru belajar jualan, selalu dapat ilmu baru kan kita. Sampai yang kesekian puluh pun kemarin, sharing hari Kamis yang lalu, dapat ilmu baru lagi. Ada Telegram ternyata gitu ya. Rekan kita yang juga belum terlalu lama jualan online bahkan gitu. Saya aja yang udah dari berapa tahun, nggak kepikiran tuh, ya benar juga ya, Telegram gampang banget malah. Gitu ya. Nah, jadi Anda fokusnya actionnya, bukan ngasih trainingnya. Nah, terus gimana dong Pak? Saya kan punya grup, punya downline. Udah, ikut di sini aja. Selama downline Anda ikut, dia praktek, paling-paling dia akan nanya hal-hal yang kurang-kurang aja ke Anda. Nah, jadi Anda nggak usah bikin training rutin gitu. Loh, tapi saya punya reseller Pak, gimana? Yang training siapa? Yang tadi saya bilang Bapak Ibu, reseller itu nggak perlu di training. Tapi perlunya difilter. Masuk ke grup WA, kasih konten,
kasih tahu pasang di WA Story jam sekian, 3 kali sehari nih jamnya, pasang ini, jam ini pasang ini, jam ini pasang ini. Dari situ kan kelihatan siapa yang melakukan. Nah, yang melakukan otomatis insya Allah ada closing. Dari situ Anda boleh kasih ilmunya sebagian-sebagian. Bahkan kalau nanti dia diarahkan daftar 99.000, ya udah bisa ikut juga basic selling Zoom sebetulnya kan. Tapi sebenarnya reseller itu gampang banget. Tinggal kasih konten, dia pasang, otomatis insya Allah ada hasil. Kalau udah ada hasil, dia akan lebih serius belajarnya. Anda arahkan apapun, dia akan lakukan. Gitu ya. Nah, kecuali bila jualan Anda pribadi memang sudah 3.000 PV per bulan, apalagi 5.000 PV per bulan. Ya udah, kalau Anda mau lebih fokus training group, reseller, nggak apa-apa. Karena udah stabil nih jualan Anda, udah pasti minimal 3.000, apalagi kalau udah 5.000 ke atas, silakan. Karena saya kasih tahu ke Anda, leader-leader besar kita, yang awalnya jualannya gede-gede, sampai belasan juta, puluhan juta sebulan misalkan, itu saat ini udah nggak peduli dengan jualan pribadinya. Karena grupnya udah besar. Saya contoh, Pak Julian zaman dulu itu bisa jualan belasan juta, puluhan juta per bulan pribadi online. Tapi sekarang dia nggak mau melakukan itu. Ngapain saya buang waktu, Pak? Mendingan saya gedein bisnis saya. Jualannya per bulan sekarang ya paling-paling ya 3 jutaan, 5 jutaan, udah. Tapi omset grupnya berapa? Per bulan bisa tembus 10 miliar. Ya, tapi itu batasnya. Anda harus sudah mencapai yang minimalnya 3 juta dulu, 5 juta supaya Anda bisa duplikasi ke tim Anda seperti itu. Saya juga udah nggak mikirin jualan online saya. Uang saya nggak jualan online aja, dari offline saya pasti belasan juta tiap bulan dari pelanggan. Kebayang nggak? Pelanggan saya offline aja itu belasan juta tiap bulan omsetnya. Gitu. Jangan suruh saya fokus jualan lagi pegang handphone, nggak perlu. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi Anda dulu fokus, actionnya harus bisa. Nah, kemudian networking online. Nah, ini yang suka kelupaan, yang tadi sekali lagi saya udah sering bahas berkali-kali ya, jangan cuma jualan. Dia mungkin nggak bisa beli produk, tapi dia mungkin potensial sekali. Dia mungkin anak muda yang berambisi, yang mau punya penghasilan dari rumah, bahkan bisa jadi calon leader Anda. Jadi selalu arahkan yang nggak bisa beli produk, ataupun yang beli produk juga nggak apa-apa, diarahkan jadi reseller kan. Bahkan yang udah beli produk mungkin jadi kesaksian juga kan. Dan bahkan mungkin nanti bisa join. Nah, diarahkan nanti nonton OP online atau ikut home meeting online kalau OP-nya kejauhan. Jangan lupa langsung dilanjutkan follow up. Terus bagi yang udah terdaftar minimal ikut basic selling Zoom langsung. Ya seperti biasa, seperti normal kalau Anda offline, tapi ini semuanya dilakukan secara online. Dan video-video singkat juga dipakai ya. Di akun di channel YouTube saya Rizky Kanata itu banyak sekali video yang bisa Anda pakai di situ. Termasuk video profil saya. Terus Anda bisa bikin video-video singkat juga. Anda boleh rekam sendiri, Anda boleh pakai yang dari upline misalkan. Bagi yang belum bisa OP online, suruh nonton dulu ada video berapa menit tentang bisnisnya dan sebagainya. Ini kreatif-kreatifnya aja, nanti konsultasikan ke upline. Nah, terakhir, ini dia, Telegram ini kolam yang udah jadi nih. Luar biasa nih, kalau saya bilang ini kolam yang udah jadi. Jadi kolam tadi yang paling enak tuh Facebook ya, bisa ribuan orang, tapi kan tetap harus dibikin dulu. Telegram nggak perlu dibikin, udah jadi. Tinggal install aplikasinya, begitu udah jadi aplikasinya, Anda masuk ke Telegram, Anda pikirkan mau jualan apa, target marketnya apa. Misalkan kalau peninggi badan ya target marketnya kemarin yang dicontohkan sama rekan kita ya, Dewa, beliau contohkan, tinggal tulis di situ, pejuang akpol, pejuang apa, yang mau nambah tinggi badan pasti kan, seperti itu. Udah tulis nama grupnya keluar semua tuh. Anda udah bisa langsung masuk di situ chatting, satu-satu bangun hubungan, tarik ke WhatsApp, atau Anda jualan misalkan pelangsing ya, cari grup-grup di Telegram, tinggal search itu di aplikasinya, grup tentang yang kuliner misalkan, dan lain-lain gitu ya. Udah jadi tuh kolamnya, tinggal, nah ini, install, kemudian search grupnya yang Anda inginkan, di chatting, kenalan, tarik ke WhatsApp, nggak perlu langsung nawarin produk ya, karena kalau dia udah save kontak WA Anda, nanti soft selling dengan WA Story, atau boleh juga kalau mau coba hard selling silakan. Nah itu udah otomatis kan bisa closing juga, bisa produk, bisa bisnisnya, jadi reseller juga bisa. Nah sekali lagi Bapak Ibu, Anda fokus action. Sekarang kita belajar, Anda fokus lakukan. Nah ketika Anda sudah mulai bisa, sambil Anda arahkan grup Anda juga ikut basic selling Zoom, sambil Anda lakukan capai target minimal 3 juta dan sambil duplikasikan juga ke tim Anda. Nah malam ini sudah cukup summary yang saya sampaikan. Nah, sebelum kita buka kesempatan untuk tanya jawab, mungkin dari Pak Farid mau ada tambahan dulu, Pak. Silakan kalau Siap, ada tambahan. Pak. Oke, Pak. Siap. Nah, mantap banget, Pak. Itu slide-nya sempurna. Udah bisa kita pakai besok-besok.
Saya cuma mau nambahkan Pak, karena goals kita itu 3.000 PV, biasanya kita harus breakdown dulu Pak. Itu mau jualan produknya apa, butuh berapa paket kira-kira untuk mencapai 3.000 PV. Ambil contoh, misalkan jualan produk-produk yang kisarannya, kalau organik sih pengalaman saya, banyak sih semua sekarang enak banget Pak, semenjak belakangan ini hampir semua produk tuh udah bisa dijual organik gitu ya, bukan cuma peninggi badan gitu. Nah, tentunya harus di-breakdown, tapi banyak juga yang, terjebaknya tuh, ini nggak semua terjadi di semua grup ya, tapi mungkin di grup saya. Misalkan targetnya 3.000 PV, lalu yang paling umum kan kalau dulu jualannya spirulina kan ya. Nah itu, dia nggak ngitung tuh Pak, dari awal buka buku sampai akhir tutup buku, dia tuh ketutup nggak 3.000 PV-nya itu dengan dia, apalagi sifatnya ketengan kan istilahnya kan. Nah ini yang pertama juga harus dipikirkan, ketika produknya mau jualannya apa, nah tapi ditarik mundur lagi dulu, sebelum Anda bicara mau jualan produk apa, itu kontak di WA kita tuh marketnya siapa. Misalkan teman-teman anak-anak SMA, kalau jualan pembersih paru-paru, inner circle, ya itu sebenarnya kerja Rodi aja, nggak akan ketemu gitu loh. Ya kalau anak-anak SMA ya mungkin Anda bisa langsung main di peninggi badan gitu. Begitu pula sebaliknya, misalkan ibu-ibu, bapak-bapak, misalkan mau ngotot jualnya peninggi badan, ya mungkin kurang pas juga gitu. Nah itu yang pertama harus disadarin. Jadi selain kita nambah kontak, kita tahu dulu kolamnya ini nanti isinya ikan apa nih gitu. Kalau saya bagi menjadi 3, anak muda, cewek cowok tentunya ya, terus ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, setelah ini ketemu mau pilihan salah satu ini nanti akan mengkerucut lagi. Kalau ibu-ibu produknya apaan aja, contoh pemutih, contoh pelangsing, ya itu masuk semua ke situ. Bahkan sampai iris pun masih bisa sebenarnya. Kalau ke bapak-bapak ya kemungkinan ya stamina pria, pembersih paru-paru dan lain sebagainya. Kalau anak muda peninggi, penggemuk itu juga masih banyak pilihannya seperti itu. Nah, kalau saya boleh saranin sih jangan cari produk yang memang terlalu kecil marginnya. Contoh orang nggak ada juga yang sampai, saya nggak tahu ya, saya belum pernah ngalamin, tapi ya beli spirulina tuh sampai 2 juta gitu, kayaknya nggak pernah gitu. Yeah. Tapi kalau beli peninggi badan, walaupun kadang-kadang belinya cuma 1 box, 1 zinc gitu ya, tapi kita ada harapan, bisa jualan sampai 1,5 juta sampai 3 juta. Itu makanya kalau jualan peninggi badan ya dilakukan dengan benar, mencapai 3.000 PV itu, saya sih yakin banget selama dikerjakan gitu. Tapi kalau misalkan cuman ngandelin ketengan, apalagi misalkan, produk-produk kecil, ya ini sebenarnya nggak salah. Saya juga saranin tergantung konsultasinya, karena ada juga orang yang mau ngejar margin ya Pak, gitu. Dari sambil dia tetap bangun asetnya, dia tetap bisa, penghasilan dari marginnya itu tadi Pak. Nah, tapi benar-benar dihitung, misalkan pengennya 3.000 PV, jualannya spirulina, misalkan ketengan 10 kapsul. Nah, itu harus dihitung itu, 1 bulan berapa paket harus closing, nanti per hari berapa paket harus closing, seperti itu. Kalau peninggi kadang-kadang cuma sebulan jualan 4 paket, 5 paket udah beres 3.000 PV. Nah, itu ya. Nah, kalau nanya statistiknya gimana Pak, ini juga nggak kalah penting ya, jadi marketnya sudah ada, produknya juga. Kalau produksi, menarik ya kita udah kuat, Bapak Ibu, ya brand Tianxi ini udah kuat, bahkan nggak perlu pusing-pusing di repackaging sebenarnya ya. Nah, yang jadi tantangan kedua sebenarnya tingkat closing-nya tadi, ya. Kalau pengalaman saya, kalau saya main organik itu Bapak Ibu, saya memang kebetulan tipenya yang hard selling ya. Saya nggak tahu statistiknya kalau soft selling, tapi ujung-ujungnya paling nggak jauh beda lah. Sekian persen nanti yang closing, asal marketnya di awal bangunnya benar gitu. Jangan ibu-ibu ditawarin pembersih paru-paru, pengalaman saya kecil sekali gitu. Nah, kalau dari saya, dari organik, setiap hari memang saya sarankan target 30 kontak. Terserah itu mau dari mana aja bebas, yang bisa WhatsApp marketing, bagus ya asal tertarget, yang bisa Facebook bagus asal tertarget, yang dari Instagram silakan asal tertarget syaratnya. Jadi saya nanti tahu, ya, pertanyaan saya kalau ke grup tuh tanya dulu, itu kamu market WA-nya apa? Ibu-ibu Pak, kamu market WA-nya apa? Bapak-bapak, oh kamu apa? Anak muda. Nah, baru kita nanti breakdown per paketnya berapa. Nah, faktor kedua selain tadi market dan produk adalah tingkat closingan kita. Kalau memang pengalaman saya, kalau yang sudah di-training benar-benar ya, cara dia menjawab WhatsApp-nya, saya sangat yakin Pak, dari 30 kontak yang ditawarin, itu
closing 1, Pak. Saya percayanya di angka seperti itu. Nah, kenapa 30 kontak? Saya juga cocokkan juga, Pak, dengan orang-orang yang bekerja juga, karena untuk mendapatkan 30 kontak kalau sudah di-coaching, itu butuh waktu paling cepat biasanya 3 jam, paling lama 5 jam. Kalau pakai Facebook, kebetulan saya pakai Facebook gitu. Jadi, insya Allah dengan angka 3 sampai 5 jam itu sebenarnya bisa hampir dipastikan satu paket closing. Nah, terserah itu mau produk yang mana. Kalau kebetulan saya banyak kan memang Renovus. Jadi per hari itu sangat kelihatan Pak 200 sampai 300 PV. Apalagi kalau di awal bulan gitu ya. Nah, itu juga salah satu variannya saya pilih itu juga karena variasinya luas sekali dari cuman angka 200.000 sampai 1,2 itu bisa. Jadi sangat yakin 3.000 PV itu bisa tertembus kalau teman-teman tadi punya breakdown-nya. Produknya apa, marketnya apa, sama kemampuan closing skill-nya. Kadang-kadang ada yang sudah dikasih harga, di read doang, penjualnya read doang, ya akhirnya nggak akan terjadi closing. Seperti itu Pak, palingan. Gitu aja Pak, paling tambahannya. Baik, Pak Farid kan sempat bahas tuh kemarin tentang paket-paket yang repackaging. Nah, Oh ini ya. nih. Jadi, Bapak Ibu teman-teman perlu tahu ya, repackaging itu kan dilarang oleh TIANS. Artinya orang bikin paket super grow, dibikin kotak, dikasih gambar-gambar baru, dikasih nama super grow, padahal dalamnya produk TIANS. Walaupun produk TIANS-nya nggak dibuka ya, masih kemasan utuh, tapi di repacking luarnya. Atau paket apalagi misalkan super eye ya, apa namanya lah itulah, buat vitamin mata gitu ya. Begitu Pak. Satu paket dikasih gambar-gambar sendiri, nama sendiri, kemudian di dalamnya isinya Vitaline juga, Renovus juga gitu ya. Nah, itu kan banyak dilakukan sekarang. Dan itu laku memang. Nah, kita kan nggak boleh melakukan itu. Karena aturannya nggak boleh. Nah, tapi ada triknya tuh. Triknya adalah justru kalau mereka laku sekali loh, mereka laku sekali. Karena kenapa? Karena kalau mereka jual, katanya alasannya kenapa harus repacking, karena kalau mereka jual produk TNC-nya langsung kelihatan botolnya, orang lain juga punya jualan yang sama, bilangnya gitu. Jadi saya susah bersaing dengan banyak orang, makanya di repacking kan. Nah, padahal sebetulnya itu bisa dibalik. Anda bisa kasih lihat, misalkan apa, super grow. Mereka kan jualnya harganya dinaikin tuh, marginnya. Anda tinggal kasih tahu tuh, super grow tuh, tahu nggak isinya apa? Itu isinya produk TNC nih, isinya ini sama ini. Sama persis, cuma luarnya aja dikemas. Tapi kamu bayar harganya sekian, sama saya belinya lebih murah. Itu bisa dipakai. Itu apa aja sih Pak Farid? Yang ada? Yang paling banyak memang sekarang peninggi badan Pak ya. Memang peninggi badan ini unik banget lah. Produk tuh selain mau kata merek apapun di luar, banyak kan ujung-ujungnya isinya Tiansi gitu loh Pak. Wah sekarang bukan cuma itu doang. Emang gitu Tiansi ya. luar biasa. Berapa Nggak puluh ada miliar saingannya. jualan Gitu. sebulan. Iya. Ya, Betul. kalau soal peninggi itu Pak, ya itu memang kita enak banget. Kalau saya memang selalu tunjukin capturean dari TMS yang lama sih. Ya. Intinya harga konsumen sekian, harga distributor sekian ya. Mau lebihin berapa, kasih ke kita aja. Walaupun ujung-ujungnya nggak beli, tapi pengalaman saya pas terima paket dibuka, nah benar kata Pak Farid kan gitu akhirnya kan. Di situ ngorder repeat ordernya ke kita. Nih reporternya ke kita gitu ya. Itu satu, terus ada juga atau jadi ya reseller itu, kita Pak, bisa. ada yang kayak gitu. Iya. Iya. Ada yang memang juga ya makanya itu Pak tadi salah satunya juga Renovus lagi ya. Sebenarnya Renovus ini di pasaran itu bukan pembersih paru-paru malah yang kuat, tapi memang buat mata minus. Karena ya itu kan karena kan wortel ya istilahnya ya, dan memang itu testimoninya sudah banyak sekali Pak. Nanti tinggal dibikin aja fotonya kan, rata-rata juga saya nembaknya gampang aja Pak. Coba kamu tanya dulu deh BPOM-nya nomornya berapa. Oh BPOM-nya ini misalkan. Ya udah, kamu cek sendiri nih ke website BPOM. Bacanya apa? Merek itu atau merek TIANS. Nah, oh iya Kak, merek TIANS. Ya udah, hati-hati juga gitu kan. Pastikan beli sama distributor resmi seperti itu. Sama menariknya itu jual pembersih paru-paru itu Renus bisa sekalian buat mata juga jadinya kan? Ya Pak. Jadi kan biasanya kita setelah tawarin produknya dia masih mikir-mikir, kita kasih tadi kan sebelum kita kurangin harga, kita kasih manfaat lain. Biasanya nanti, oh iya kebetulan dong saya juga mata minus kan gitu kan kadang-kadang. Iya. Seperti itu Pak. Peninggi, terus apa mata tadi? Yang mata itu apa namanya? Ya,
banyak Pak itu juga yang ada iUpBright, iApra gitulah ya. Nanti pokoknya Ah, Anda yang suka main IG jangan langsung percaya dulu gitu ya. Ujung-ujungnya cek dulu nanti BPOM-nya. Pas didaftarin pasti ujungnya Produktians. Kalau iya. ngomong sekarang Pak, sekarang percaturannya sudah luar biasa Pak, dari pemutih Hmm. ketek, belakangan benar-benar selangkangan sampai mohon maaf gitu ya, pantat pun ada gitu Pak. Dan itu endorse-nya gila-gilaan Pak. Itu Trik pakai apa tuh triknya pemutih pantat? ya marketnya memang banyak Pak, gampang itu mah carinya tinggal lihat apartemen-apartemen aja. Nih Pak Yaya nih kayaknya bahaya nih kalau tahu nih, Jogja juga kenceng gitu. Itu diketengin, Vitaland diketengin Pak, jadi memang dibuat masker, Iya. dipoles dan memang itu, terasa sekali sih. Vitaland itu kan satu kapsulnya aja bisa berapa kali pakai dan itu Benar. terasa memang perubahan kulitnya itu. Itu juga Vitaland juga lagi naik daun juga, memang repackaging. Jadi kita sih sebenarnya nggak usah pusing-pusing, dan betul yang Pak Rizky bilang, Mmm, tapi ini juga jadi poin penting ya teman-teman kalau misalkan ngirim ngirim paket ketengan itu kan memang nggak boleh diupload. Terus yang mmm, kedua kalau dikirim betul-betul harus botol putih polos. Jadi sebelum dikirim bilang aja dulu ini kalau peraturan BPOM untuk paket ketengan kita kirimnya pakai botol polos ya Kak. mmm, Kalau isi kami jamin. Seperti itu biasanya paham gitu. mmm, Kalau yang nggak mau malah dia nggak jadi beli ketengan, dia beli yang segel benar-benar satu botol utuh. Itu mhm. Pak. Iya, iya. Nah, jadi Anda bisa coba-coba search tuh, di capture tuh. Misalkan apa tadi yang iBright atau apa, harga dijualnya 1 juta misalkan. Kasih lihat ini isinya tuh kayak gini, saya jualnya cuma sekian ratus ribu gitu. Malah bisa jadi senjata balik malah gitu ya. Jadi jangan Iya. terpancing buat ikut repacking, malah kita balas gitu. Dan yang benar tuh kita, yang salah tuh kan yang repacking. Nah, ini ada komentar nih di chatting nih. Eh, oh ya, ini Pak Monza nih dari Bandung nih. Ternyata udah mencoba pemutih selangkangan tadi ya. Oh, saya dengar-dengar nyobanya sebelah kiri doang, jadi belang warnanya. Gitu. Terus ada NutriKids. Nih, Oh iya Pak, betul. paket NutriKids isinya zinc sama kalsium mana? Kalsium anak. Wah itu the best juga Pak. Itu pertama PV-nya gede dan repeat order. Itu boleh Tuh, dibilang lebih mantap dari peninggi itu Pak. Saya juga udah ada beberapa, ya tapi kembali cuman jelasin tuh. aja intinya tuh children kan, fotonya yang ini, Mm-mm. BPOM-nya ini gitu. Itu gede Pak marketnya Pak. Sama memang di Iya, WA-nya jangan kembali. lupa tuh. Mm, Iya, kalsium WA anak, terus Vitaline, itu PV 90% masih itu. yes, Wah, Renovus. Renus, wah udah itu, ngeri itu. 90% PV-nya. Itu kan kebetulan Oke. WA kita kan angkatan-angkatan kita udah pada punya anak, jadi lebih cepat juga penjualannya. Kalau anaknya udah sakit, wah itu pasti kena itu. Oh iya, Konten-kontennya gambar anak sakit kayak sekarang hati-hati anak corona tuh kena banget. apa Apalagi tuh sakit kalimat andalnya Pak Farid tuh? Kalau buat anak kenapa? ya kalau misalkan anak udah sakit kan sedih. Nah, tuh komen udah ibu-ibu, Pak. Langsung iya nih Iya, anak gua nih, ini anak gua nih gitu kan. Susah betul. makan dan lain sebagainya gitu. Dan itu kalau bisa memang bikin anak sendiri juga boleh sih jadiin konten supaya lebih Iya. Oke, nah Bapak Ibu kita kasih kesempatan buat bertanya. Silakan bagi yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Boleh juga nanya di chatting. Silakan. Pak Yaya pikirannya udah kemana nih Pak Yaya? Ngomong aja nih. Ini tumben nggak Motor ada ke yang nanya Jogja nih. nih kayaknya. Itu Ini slide bagus banget tadi Pak tuh. Slide-nya iya, nanti saya kepake banget tuh. bagi di WA ya slide-nya Iya tadi Pak, siap. panduan. Ah, udah ada yang nanya nih Pak Reza. Saya pikir tadi nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya tuh dua kemungkinan. Udah ngerti semua, jelas banget atau nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi nggak nanya. Baik, silakan dari Taiwan. Silakan Pak Reza. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Rizky. Eh, ini yang mau saya tanyakan itu tadi untuk pembagian kolam ikan tuh Pak. Jadi apa itu untuk WhatsApp ini nomor-nomor yang anak muda, ibu-ibu, orang tua, sebagainya mungkin ini pegawai apa itu apa kita punya nomor sendiri-sendiri atau gimana Pak? Caranya karena kalau yang saya praktekin ini dari 3.700 kontak itu jadi satu gitu Pak, Wih, yang saya itu kan. keren.
Itu Mantap Pak, keren Pak. ya kontennya ya sama yang dilihat sama orang-orang gitu kan. Mm-mm. Gitu kan. Itu yang memang kalau saya hasilin dari situ 1 minggu bisa sih 3.000 PV gitu bisa Pak per minggunya gitu. Wah, Sedap. Cuma alhamdulillah yang luar biasa. Kapan sharingnya yang nih Kak saya Esa nih? Nanya terus nih. Ya ini tiap saya BBS Zoom selalu ikut nih, padahal baru pulang Sharing jam belum 9 pernah nih. malam. Luar biasa. karena ini ya cuma ini alatnya Pak. Alatnya cuma ini saya belajar. Luar Keren, biasa. keren. Itu pembagiannya gimana Pak? Apa kita punya nomor-nomor banyak atau gimana nyimpennya gitu? Iya, Kita aja Pak, mungkin Pak. Terima kasih Pak. baik. Mau Pak Farid yang jawab atau saya yang jawab nih? Ya. Terserah. Pak Farid mau jawab nggak? Boleh Pak. Oke, silakan Pak Farid. Boleh. Ya, kalau betul Pak, memang ke ujung-ujungnya nggak akan mungkin sempurna juga ya yang masuk ke kontak WA kita, tetap akan ada bapak-bapak yang tertarik atau anak muda yang tertarik gitu. Nah, kalau saya memang berdasarkan karena saya hard sharing itu masuk ke WA itu sudah langsung ada nama bahwa dia tuh sebenarnya masuk ke WA saya gara-gara produk apa gitu. Contoh misalkan dia masuknya karena peninggi, sudah saya tandain memang ini PT misalkan 01 Agustus gitu. Jadi kita sudah tahu. Jadi kita masukin ke grup broadcast-nya, bukan grup ya, BC list, itu memang masuk ke peninggi gitu. Kalau dia masuknya karena pembersih paru-paru, ya saya udah tahu PR Agus 01. Nah, itu langsung saya lempar ke broadcast list pembersih paru-paru. Kalau perkara di story WA-nya sebenarnya nggak mesti tertarget seperti itu, nggak apa-apa Pak. Justru all produk aja. Akan tetap ada waktunya, oh anak saya butuh peninggi nih, padahal masuknya paru-paru gitu kan. Ada yang Iya, betul. ada yang masuknya paru-paru, ujung-ujungnya belinya teh buat ibunya karena ibunya kolesterol asam urat. Ada yang kayak gitu Pak. Jadi cuman masalah nanti di BC-nya aja, nggak perlu nomor Pak. Saya aja nggak pernah ganti-ganti nomor. Sama itu Pak, apa namanya? Untuk broadcast itu kan saya kan nerapkan kalau tiap pagi itu broadcast ke semua kontak. Itu di WhatsApp itu kan maksimal 256 kontak. Iya, 256 kontak yang di broadcast. Ya. Itu kalau saya kan setiap hari Senin, Selasa sampai Minggu itu kan saya bagi per orangnya gitu kan. Ya mungkin salam langsung mendoakan rezekinya lancar, sehat itu kan. Ya. Itu apa perputarannya diputar gitu Pak. Dari kita harus ngelola kontaknya itu menurut kita sendiri atau gimana gitu Pak ya? Tergantung sih Pak ya. Kalau soft selling memang seperti itu memang bagus-bagus. Hard selling juga saya juga sering lakukan hal itu sih Pak. Yang penting ya intinya sebenarnya broadcast itu mengingatkan aja bahwa kita ya masih eksis gitu yang paling utama. Kecuali memang kita mau broadcastin ada new testimony. Ya, kalau cuman salam-salam terus juga biasanya agak-agak bingung gitu. Nah, memang tergantung kembali dari awalnya. Awalnya masuknya karena memang soft selling kah atau hard selling kah? Kalau masuknya ada soft selling biasanya jangan di broadcast produk memang. Tapi kalau awalnya memang udah hard selling sah-sah aja sih sebenarnya Pak kalau saya. Kalau saya untuk hard selling-nya ya kalau mau tutup buku itu Pak, perlu hard selling Pak. Karena mepet. Yes, oh sebenarnya tinggal dirubah Pak. Justru pengalaman saya bahaya tuh Pak. Itu kalau kita broadcast-nya tanggal tua, ya mungkin mereka minat tapi tunggu gajian. Yang justru harus kita aktif tuh pas tanggal-tanggal gajian gitu. Pak, 25, tanggal 1 sampai tanggal 10. Di sini gajiannya hari ini Pak. Tanggal 10. Sikat kalau gitu ya masih bisa disikat. Gitu paling Pak. Terus kalau Pak Rizky mungkin boleh tambahin. Ya. Silakan tadi Pak, ada yang mau ditanyain tadi ya. Pak? Terus kapan-kapan nanti Pak itu Pak apa dikupas untuk line gitu kan? Karena di Taiwan ini WhatsApp memang enggak apa ya kalau apa jarang banget yang punya gitu loh Pak. Kalau WhatsApp itu kan. Jadi line itu dipakai semua orang Taiwan gitu kan. Kayak apa ya aplikasi wajib lah. Itu kan saya praktekin dari status apa itu yang view-nya sedikit banget gitu kan. Itu belum. Tapi Bapak marketnya memang orang Taiwan sendiri atau mau bikin market Indonesia, Pak? Ya kalau orangnya
orang ini ya Taiwannya juga bagus kan, orang bayar orang dulu. Indonesia, tapi orang Indonesia di sini jarang yang punya WhatsApp, Pak, gitu, Pak. Ya, betul memang. Ya. Memang. Semua lain gitu, sama Facebook gitu kan. Ya kalau Seperti memang itu. inner circle-nya ya berarti lain kali ya kalau inner circle. Iya, Tapi kalau lain itu, Pak. untuk membangun kolam ikan yang umumnya tetap di WhatsApp kemungkinan. Ya harus main dua berarti, Pak. Oh. Iya, terima kasih Pak gitu, Pak. Siap. Ya, Pak, paling saya tambahan. justru boleh nanya, Pak. Saya justru mau nanya nih, Pak. Iya. Enggak, saya nanya Pak Rizky. Oh, gitu. Silakan, Pak. Iya. Pak, ini kan saya mulai banyak yang masuk dari reseller itu karena joinnya memang mau jualan, Pak. Dan pengen dapat margin lah istilahnya. Apa tadi ya maksudnya ya? Kalau perkara seperti ini, pas nggak Pak kira-kira memang, apa dia namanya, tadi kan target kita 3.000 tuh Pak. Sedangkan kebutuhannya dia itu bisa jadi mungkin 2 juta sampai 3 jutaan Pak dari margin. Nah, memposisikannya gimana sih Pak? Apa memang tetap harus ditarik ke bisnisnya atau memang ya dia nikmatin dulu Pak? Kadang-kadang saya serba salah juga tuh kalau misalkan langsung masukin materi bisnisnya kebanyakan. Tapi kalau cuman reseller komitmennya lemah Pak. Minta masukannya dari Pak Rizky deh kira-kira. Iya, benar. Itu pertanyaan bagus banget. Jadi memang bahayanya reseller itu adalah itu. Komitmennya lemah. Dan anytime dia bisa jadi reseller orang lain misalnya. Salah satunya itu. Karena memang udah ada kejadian kayak gini. Makanya memang pertama tetap kalau saya lebih saranin memang mainnya reseller dulu pertama. Biar dia fokus ke bisa jualan dulu. Ya kan? Karena kan tujuannya itu kan. Dari awal pun kita nawarinnya kan gimana, mau nggak punya penghasilan dari rumah, cuma jualan pasang-pasang postingan kayak gitu kan. Makanya itu dulu aja. Nah, tapi begitu dia udah bisa melakukan itu, apalagi dia ilmu dasar udah bisa dikuasai semua, dan memang terbukti dia bisa jualan, apalagi kalau udah sampai ribuan PV per bulan, memang menurut saya sudah waktunya untuk mulai dibahas tentang peluang bisnisnya. Mau nggak mau gitu, karena ada resiko tadi, bisa keambil orang lah, ya kan? Nah, di luar dari itu, kalaupun dia nggak tertarik bisnisnya tetap mau jadi reseller, ya nggak apa-apa juga kan? Ya. Nah, jadi nggak ada salahnya Pak ditawarin. Siapa tahu dia ini calon leader besar kita, calon kaki diamond nih misalnya. Tapi karena gara-gara kita nggak pernah tawarin ya nggak pernah terjadi akhirnya kan. Rezekinya dia tuh udah digantungin jadi diamond nih. Gara-gara kita nggak nawarin jadi reseller terus dia seumur hidupnya. Kayaknya banyak yang saya gituin. Ya makanya terus sama director kan. Sama satu lagi Pak, ini juga mulai dialamin ya Pak ya, semenjak COVID ini kan banyak yang berhenti kerja, otomatis penghasilannya dia murni harus dari TNC Pak. Nah sedangkan posisi grupnya belum terlalu kuat, tapi dia butuh penghasilan itu antara 3 sampai 5 juta Pak. Kalau jualannya cuma 3.000 PV itu kan sudah pasti kurang Pak. Iya. Kira-kira bagaimana porsinya tuh Pak antara bangun tim? Salah nggak saya kalau misalkan memang ngarahkan mereka itu memang penjualan pribadinya dulu yang harus dibesarkan supaya bisa mengcover bonusnya, bangun timnya tetap diluangkan waktu tentunya supaya seimbang gitu loh Pak, maksudnya antara personal sales sama nambah orang. Takutnya kan bonusnya itu kepepet tuh, kalau cuma 3.000 PV bonus, waduh kita hitung berapa itu cuman gitu. Betul. Iya. Kalau saya di posisi yang sama, saya akan genjot dia penjualannya makin besar. Jadi memang langsung praktek. Karena penjualan besar itu nggak bergantung ke orang lain. Sementara kalau bangun jaringan mau nggak mau masih bergantung ke orang lain dulu kan. Kita harus nyari nih, yang mana orang yang serius. Ya kan? Dan itu kadang butuh waktu. Nah, tapi kalau jualan sudah terbukti, ini bicara statistik. Statistik itu kayak semua hukum yang lain. Gravitasi melempar barang ke atas, barangnya pasti jatuh. Statistik itu sama persis. Kita lakukan sekian, pasti dapatnya sekian. Ya kan, itu sudah pasti, itu udah ilmu matematika itu. Nah, udah sunnatullah. Makanya kalau mau cepat punya penghasilan jangan bergantung ke orang lain, memang gedein penjualan sendiri. Nah, bahkan kalau perlu targetin penjualannya 5.000 naik 7.000, 10.000. Caranya gimana? Kerjakan semua yang kita ajarin tadi plus tadi reseller memang.
Kalau menurut saya bangun grup reseller ini, siapapun yang tertarik belajar jualan, tarik masuk ke sana. Itu kayak bikin kolam. Kita kasih konten, yang mau pasang kontennya, upload di Y-Story-nya silakan, yang belum mau ya nggak masalah, nanti kesaring sendiri kan. Dan itu mendongkrak, Pak, mendongkrak waktu. Artinya kita bikin konten yang sama, kita bikin sehari konten, misalkan hari ini kontennya nutrisi anak, kita siapin 10. Ya udah, kalau di grup reseller kita udah ada 10 orang, nanti jadi 25, jadi 30 orang, tiap hari kita kirim juga ke situ. Oke. Mereka pasang, itu kan sama dengan menggandangkan diri kita. Tapi lebih gampang, karena barrier-nya hilang. Orang nggak harus ribet mikir join dulu lah, bisnis dulu lah, bangun jaringan. Dia cuma tinggal pasang-pasang aja di handphone dia kan gitu. Betul. Paling sarannya itu. Tapi plus satu lagi, kalau bisa tetap kasih goal ke dia, selain gedein jualan pribadinya, cari minimal 3 rekannya yang juga sama-sama mau serius belajar jualan online, melakukan hal yang sama. Minimal cari 3. Jadi tetap jalan, bangun timnya juga sambil tetap jalan, sambil jualan pribadinya juga naik. Oke, Pak. Setuju, Iya. Pak. Mantap. Oke, kalau jadi lu yang banyak nanya sih, ya udah kita aja deh. Ini penanya berikutnya, Pak Agus Tranggono. Silakan Pak Agus. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Rizky, Pak Farid. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Oke Pak, perkenalkan Pak, saya Agus Pak dari grupnya Pak Yaya, Pak Jamal yang ada di Temanggung, Jogja. Oh iya, ini yang dibahas barusan ya orangnya. Sama Pak Farid. Begini Pak Farid, Pak Rizky, jadi kembali lagi ke repackaging tadi. Memang kan banyak sekali tuh yang repackaging ya, yang kadang-kadang memang isinya memang produk kita. Seringkali kami juga nemuin konsumen yang menanyakan juga kenapa banyak juga yang jual di bawah harga nih Pak. Khususnya Shopee ini banyak banget, dan kebetulan Shopee itu domisili juga dari Jakarta ini Pak. Betul. Nah itu kalau saya kan jadi kasihan nih sama teman-teman yang baru giat-giatnya belajar jualan. Mungkin mohon diarahkan Pak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa itu yang tepat tuh bagaimana ya kira-kira gitu Pak Farid Pak. Oke. Betul. Pertanyaan bagus. Nah ini nanti saya minta Pak Farid yang jawab terakhir ya, tapi saya jawab duluan. Jadi kebetulan sekali begini. Nomor 1, untuk menghindari, saya jelasin dulu ya. Memang yang jual di bawah harga di marketplace itu susah sekali diberantas. Sampai saat ini kita masih mengusahakan dan memang lagi proses ketians karena ini prosesnya masalah hukum nih. Si marketplace nggak mau buka identitasnya karena dia memang ada aturannya, nggak boleh buka identitas penjualnya di sana. Tapi kita juga dari pihak Tians itu distributor kita yang jual di bawah harga yang melanggar aturan. Nah, jadi ini masih berantem nih istilahnya. Makanya ini kuasa hukum yang harus maju kan. Nah, terakhir sih perkembangan. Nah, doain ya Bapak Ibu teman-teman semua, tolong doain. Kebetulan saya sendiri yang langsung urus. Nah, dari terakhir itu udah kesepakatan One Vision dengan Tians, memang kita mau pakai polisi. Jadi akan dipilih akun-akun online shop yang besar itu, yang jual di bawah harga, itu memang resmi langsung laporan ke polisian, dilaporkan dan dilacak oleh polisi, dan kalau udah ketemu, dan pasti ketemu, kalau udah polisi yang keluar, itu kan ada divisi cybercrime-nya gitu ya. Jangan kan cuma nyari ini orangnya siapa. Itu semua rekaman WhatsApp-nya itu ada, buka semua gitu ya. Apalagi kalau cuma nyari yang punya akun marketplace ini siapa, itu gampang gitu. Nah, cuma tinggal ini Tians ini kan perusahaan raksasa yang punya aturan sendiri. Jadi memang harus ada approval dulu dari Tians. Ini masih lagi proses. Kalau udah approve, kita langsung jalan. Jadi kita akan pilih paling tidak dari beberapa akun teratas di Indonesia yang jualannya di bawah harga dan mungkin omsetnya udah puluhan miliar, itu akan kena. Dan kalau udah kena, langsung nggak pakai sanksi peringatan. Ya, langsung hajar. Bonus langsung freeze. Kalau dalam waktu 2-3 hari nggak berhenti, langsung ID delete. Forever. Forever and ever. Ya, ini udah disiapin semua. Polisinya juga udah siap semua kok, tinggal tunggu approve dari Tians. Makanya tolong didoain, karena Tians ini nggak gampang bikin keputusan Bapak Ibu teman-teman, karena ini perusahaan besar kan, perusahaan besar itu mereka hati-hati sekali memang. Nah jadi itu satu Pak Agus. Yang kedua, kalaupun ini masih butuh waktu, nah
Makanya memang jangan jualan di marketplace. Itu solusinya. Makanya kan kita bilang kalau ke Shopee itu jangan jualan di sana. Shopee itu cuma dibuat dipakai sendiri aja buat COD, membantu COD kan. Karena jangan sampai konsumen kita malah kita arahin ke marketplace, nanti dia malah banding-bandingin dengan harga lain. Nah, kebetulan sekali di chatting ini ada komentar nih terakhir dari Pak Raymond nih. Nah, mau kasih testimoni Pak Rizky, pasar paling aman dan menjanjikan tetap inner circle atau WhatsApp marketing dari daftar nama pribadi. Karena beliefnya udah dapet duluan, nggak ada yang ngalahin. Alhamdulillah tiap bulan ada teman yang langganan minimal 800 sampai 1.200 PV. Satu orang loh itu. Nah, makanya ingat selalu pesan saya kan, ini WhatsApp marketing dimainin aja dan di-convert jadi pelanggan udah 10 sampai 15 orang itu insya Allah kalau cuma 3.000 PV tutup mata. Itu saya bisa bilang gini kenapa? Karena saya bilang tadi saya dari pelanggan offline aja udah tutup mata belasan juta sebulan. Gitu ya, nggak usah mikir repot-repot lagi kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi sementara memang menghindari marketplace yang Shopee, Bukalapak, Tokopedia gitu. Anda bakal kebanting di situ habis-habisan. Makanya kalau marketplace kita pakai Facebook aja. Karena Facebook itu nggak berhubungan sama mereka. Kemudian orang biasanya buka marketplace Facebook nggak nyari-nyari lagi di Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Terus yang kedua, algoritmanya memang membantu orang-orang yang akun-akun yang baru itu untuk lebih gampang jualannya kalau di marketplace Facebook. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir itu saya kasih bagiannya Pak Farid menjawab gimana kalau orang-orang yang udah mau order tahu-tahu ngecek marketplace harganya lebih murah gitu. Iya, Pak. Iya. Pak Farid itu yang punya ilmu-ilmu rahasianya itu kan. Kemarin udah dibahas sih, silakan Pak diulang lagi. Iya, Pak. Sebenarnya makanan sehari-hari sih itu, Pak. Gampangnya gini, Mas Agus. Pertama, kalau misalkan dia membandingkan, kita langsung kasih tahu kalau kakak mau beli di Shopee atau di Tokopedia, pastikan tanya nama penjual, nomor telepon, dan alamatnya. Ya, kalau dia nggak ngasih, kakak perlu curiga. Kenapa? Karena barangnya dipastikan ilegal, resikonya perut mual-mual, ya kan? Iya. Pingsan tiba-tiba, muntah darah, atau BAB tidak berhenti-berhenti, seperti itu. Jadi, karena kan kita kasih harga dia nih Pak, harga ini loh harga resmi dari kantor pusat TIENS-nya. Misalkan kalsium 230. Kalau harganya di bawah 230, kakak perlu curiga karena barang tersebut tidak dijamin sama TIENS dan BPOM. Artinya barangnya ya kayak jualan obat black market gitu loh Pak. Iya. Jadi jangan sampai cuman selisih 100.000 ya kita meninggal kan gitu. Kadang-kadang konsumen tuh perlu dibawa bercanda Pak. Iya, Pak. Iya. Ada lagi Pak jawabannya kalau di situ. Tapi ini yang beli udah ratusan orang. Dia bilang seperti itu kan. Nggak mungkin palsu. Ini udah ada 500 lebih yang beli. Nah, Bapak tinggal bilang, gampang Pak. Kalau mau ulasan 100, Bapak kasih aja duit 100.000. Nanti ada 100 ulasan. Kalau 500 ulasan ya bayar 500.000. Ulasan bisa dibeli kok sekarang. Nah, itu biasanya orang akan mikir ulang gitu Pak. Apalagi kalau betul Pak Raymond bilang, kalau saudara sendiri sih dikasih tahu kayak gitu, pengalaman sih ya percaya aja. Kalau yang nggak yang apa namanya, kalau yang nggak terlalu kenal, minimal dia mikir-mikir untuk minum itu produk kan. Sudah dikasih tahu tadi bisa meninggal gitu loh Pak. Tapi harus di-capture Pak ya dari produk dari TIENS-nya ya, resminya. Seperti itu. Jadi kalau rata-rata kan nggak ada yang berani ngasih nomor telepon Pak. Kalau kayak gitu kan. Nomor telepon, alamat rumah. Kalau dikasih, wah langsung samperin itu. Kelar langsung. Langsung laporin. Ya. Jadi gitu. Dan percaya aja sih Pak, nggak semua juga tertarik di situ. Harga murahnya kan juga nggak terlalu apa ya? Bukan main course-nya, malah orang banyak juga yang takut beli di situ. Karena nggak tahu siapa. Ini kan produk yang diminum ya, beda sama beli handphone. Beli handphone kita nggak minum ya aman-aman aja. Tapi ini produk yang diminum Kak. Kalau kakak nggak tahu siapa yang jual, nanti siapa yang tanggung jawab kan gitu. Iya. Iya. Makanya salah satu kelebihannya kan di pelayanan ya. Kita ngasih konsultasi, nanya, makanya bukan sekedar jualan, tapi dia maunya apa, targetnya apa. Nah itu kalau di marketplace kan nggak akan bisa konsultasi kayak gitu ya. Tidak ada yang bertanggung jawab Pak kalau di marketplace prinsipnya. Iya. Nah itu namanya, ini marketing baru, namanya FA marketing, ilmu tadi. Farid Akbar marketing gitu ya. Black magic Pak. Black magic marketing ya. Oke, cukup Pak Agus? Boleh tambah Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Baik.
Mungkin mohon tanggapannya juga, Pak. Jadi, karena memang ada kejadian serupa, kami mungkin di sini kan lebih untuk menyaingi harga tapi tidak melanggar, kan kami juga ecer ya, Pak, ya. Mhm. Daites, spirulina. Nah itu, untuk kedepannya karena mendengar dari, plan Pak Rizky tadi itu, diperbolehkan atau tidak, Pak? Terus yang Ya. kedua, saya ngecek di Vshare itu, Pak, mohon maaf kan saya lagi, fokus bantu tim yang di Magelang tuh, Pak, ya. Nah saya cek di Vshare kan ada daftar stokis, Pak, tetapi ternyata sudah nggak aktif, Pak, tapi masih dicantumkan di Vshare. Jadi, apa namanya, bisa dibilang jadi kurang akurat gitu, Pak, infonya di Vshare khususnya info stokis gitu, Pak. Iya, baik. Kalau yang stokis langsung lapor aja ke CS Tiens, Pak, customer service. Chatting aja ke CS. Atau ada telepon juga, kalau mau telepon boleh. Chatting juga dia layanin kok. Laporin aja, nanti akan dihilangin sendiri sama dia, pasti cross check dulu ke stokisnya. Ya kalau Iya. benar udah tutup dia akan hapus juga dari situ. Oh, Tuh. baik. Karena kemarin ingin bertanya tempatnya bisa untuk HM atau enggak, tapi ternyata sudah tidak melayani begitu, Pak. Mungkin tutup gara-gara pandemi barangkali, Pak. Bisa jadi. Iya. Baik. Oke, tadi yang Pak Agus tanya juga, ini. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kemasannya produk Tiens itu tidak dibuka, pokoknya gini, kalau buka kemasan, terus kita ecer, kita masukkan ke kemasan baru gitu kan, misalkan tadinya 100 kapsul, per 10 kapsul kita buatkan kemasan lebih kecil, itu boleh. Asal kemasan barunya sama sekali nggak ada tulisannya, Pak, polos. Justru nggak boleh ada tulisannya. Ada yang malah ngasih logo Tiens apa, justru nggak boleh. Itu namanya bikin kemasan baru, itu yang namanya repacking. Tapi kalau dia dipindah ke kemasan baru, tapi kemasan barunya polos, nggak ada masalah, karena jual eceran alasannya. Ya kan orang mau beli eceran, masa nggak ada wadahnya, nggak dikasih wadah gitu ya. Benar, Seperti Pak. itu. Nah, kalau itu nggak melanggar, nggak masalah. Makanya biasanya yang suka ngecer, misalkan apa yang sering diecer, misalnya spirulina itu kan, botol-botolnya polos, jangan ada tulisannya. Gitu. Itu nggak apa-apa, Pak. Aman. Baik. Terima kasih, Pak. Pak Farid. Ya, sama-sama, Pak. Baik, kita lanjut Pak Dede. Silakan Pak Dede. Monggo Pak Dede. Unmute kali. Mic-nya, Pak. Udah dicoba unmute, gagal. Udah bisa. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, saya mau tanya soal teknis saja. Ini pernah dibahas, cuman saya mungkin mau review lagi soal penetapan harga yang kita jual kan ukurannya kan konsumen Pak ya, harga konsumen. Tapi sedangkan di kita ini, apalagi Kalimantan, kalau misalnya kita pakai ongkos kirim kan jauh tinggi ya ke luar kota. Tapi di sisi lain juga memanfaatkan stokis di setiap kota cukup efektif. Nah, tapi yang saya masih bingung ke reseller saya itu penetapan harga yang paling tepat itu bagaimana sih rumusannya? Apakah harga konsumen ada kan beberapa saya pernah dengar, ditambah aja 50, ditambah lagi 100 dari konsumen. Nah, sedangkan harga konsumen aja dirasa ini sudah mahal, apalagi kalau ditambahi harga yang lain. Nah, tapi pernah juga saya dengar dari leader lain, bahkan mereka menjual resellernya zinc aja 200. Waduh, saya kaget lagi loh, kok ini bisa sampai. Nah, mungkin Pak Rizky dengan Pak Farid punya pengalaman dan bisa memberikan referensi ke kami. Terima kasih. Ya. Pak Farid mau jawab? Boleh, Pak. Ya, Pak. Memang silakan, Pak. hanya beberapa produk yang punya daya jualnya masih stabil lah istilahnya, Pak ya. Terutama kalau saya memang yang marginnya gede itu odol, Pak. Gitu. Karena entah dari mana gitu ya, pokoknya yang terjadi di mindset odol itu, terutama marketplace Facebook, itu harga pasarannya 150.000, Pak. Itu odol. Padahal kalau kita beli platinum kan jauh banget kan ya. Kita beli platinum tuh 77.000 kalau nggak salah. Ya, ini memang saya pakai odol ini untuk reseller-reseller yang memang hidupnya dari jualan gitu.
Mereka kita jualnya waktu itu awalnya 169 bukanya itu ya. Itu aja banyak Pak yang beli Pak. 159 itu banyak yang beli. Paling rendah kita jual 149. Jadi kalau 50.000 itu aja kita masih tetap dapat untung, terutama yang platinum Pak. Itu. Tapi kalau produk-produk seperti kalsium, kalau saya pribadi memang kayaknya nggak bisa ya sampai marginnya bisa sampai 50.000 ya. Di awal-awal memang kalau cerita margin, memang kalau di tim kami itu biasanya bonus-bonus di lapis reseller aja. Kalau udah nyampe di leader ya bonusnya dari PV gitu. Betul. Jadi hanya beberapa produk itu, terus juga biasanya tadi ya eceran. Kalau Renuvus saya juga ecerannya juga bisa malah lebih besar dari odol ya paket. Karena kalau cuma buat paru-paru ada Pak yang rokok-rokok biasa ya tentunya 20 kapsul aja itu udah terasa sebenarnya. Saya lupa ya 20 kapsul kalau nggak salah sama sih 159-an juga 30 kapsul itu 199 itu juga marginnya 50.000-an juga Pak. Gitu. Jadi makanya kalau saya saranin fokus 1-2 produk, tapi targetnya ternyata repeat ordernya juga bagus, lebih mantap istilahnya. Gitu Pak, beres. Ya. Tambahan sedikit, kedengaran nggak Pak suara saya? Kedengaran Pak. Baik. Jadi benar kata Pak Farid tadi, kita harus lihat kita jualannya produk apa dan kita kenali di pasar saat ini produk itu terjual dengan harga berapa. Memang benar tuh, odol tuh masih di harga 150 ribuan itu laku tuh. Nah, kalau yang memang udah susah ngambil margin, memang mau nggak mau akhirnya distributor itu ya sudah terima bonus dari PV aja. Toh nggak rugi juga, yang jual kan reseller. Dari situ kita tetap dapat untung karena kalau misalnya kita tetap jual, paksain si reseller jual harganya tinggi, sedangkan di pasar itu nggak setinggi itu, dia akan susah jualnya juga. Terus jadinya mungkin, nah yang tadi saya cerita, kalau masih statusnya reseller, itu bisa pindah jadi resellernya orang lain tuh. Nah, itu yang bahaya. Jadi memang untuk ngambil keuntungan dari reseller, kalau menurut saya nggak usah terlalu besar. Kalau kita cuma, ya mentok-mentoknya kita dapat PV-nya aja udah alhamdulillah banget kan. Kalau punya reseller 10 orang, terus masing-masing bisa 500.000 PV per bulan, ya kita dapat dari PV-nya aja udah gede juga tuh bonus kita. Gitu. Jadi atur-atur aja, disesuaikan juga dengan produknya. Itu Pak Dede. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky dan Pak Farid. Thank you Pak Dede. Baik, sama-sama Pak. Nah ini ada Pak Nasrun nih di chatting, testimoni. Testimoni saya banyak grup yang bisa jual teh 520.000. Gila. Renov 950.000. Tergantung market dan action-nya. Itu antrin harus joget nggak Pak? Kita kayaknya pindah aja ke Kalimantan nih, ayo pindah ke Kalimantan. Memang Kalimantan ini Pak paling subur Pak, daya belinya luar biasa itu. Luar biasa ini. Ya, jadi betul itu. Pertanyaannya tadi, jawaban Pak Farid tergantung di pasar saat ini. Ya, pasar ini tergantung kan lokasi kan. Kalau Anda main online ya berarti global. Tapi kalau di wilayah tertentu, ya tergantung Anda kenali di situ harganya berapa bisa dijual gitu. Cuman hati-hati itu juga Pak, begitu nanti markupnya ketinggian dan orang itu tahu harga aslinya, siap-siap malu aja kalau kita nggak bisa jelasin. Kecuali memang misalkan kita kasih pelayanan check up tambahan, ya itu nggak apa-apa, itu kan kita masuk akal kan Pak. Gitu. Ya, betul sekali. Jadi kalau konsumen itu satu, dia komplain takutnya. Yang kedua kalau reseller dia lari kan jadi resellernya orang lain gitu. Iya. Kasih aja nomor saya, nanti saya layani dia. Mau naik haji, nanti kan gitu lagi dibilang. Nah, ini berikutnya, Pak Dede cukup jelas ya, Pak Dede ya? Cukup jelas, terima kasih banyak Pak Rizky. Sama-sama Pak. Nah, kemudian tadi ada Pak Monza ngangkat tangan tuh, kayaknya mau kesaksian yang selangkangan tadi ya. Masih mau membahas. Atau mau klarifikasi gitu ya, tapi udah turun tangan kayaknya, jadi ya saya pikir udah terjawab pertanyaannya, dan memang kita udah jam 9 lewat ini ya, luar biasa, udah lama sekali kita membahas. Atau Pak Monza mau nanya tuh, udah kelihatan di kamera saya lihat tuh. Oh, mau nanya ya, gimana biar selangkangan sebelah lagi bisa putih. Kita bully dulu sebelum dinyalain mic-nya nih. Silakan Pak. Oke Pak, makasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Maaf sakit nih, ini ya, belum bukan keluar ini, ya? Pak. Iya, lagi rumah sakit. Iya, Pak, lagi rumah sakit, Pak. Pak, ini mau nanya masalah reseller, Pak. Ini kan kebetulan lagi mau nyoba juga masalah reseller. Baiknya gimana, Pak ya? Apakah reseller-reseller itu kita kasih semua produk, maksudnya gini, apakah itu peninggi dan segala macamnya, atau memang dikhususin, Pak? Misalkan si Anu resellernya peninggi, kemudian si Anu resellernya untuk pemutih, misalnya kayak gitu-gitu, Pak. Gitu, Pak. Gimana, Pak, baiknya, Pak? Soalnya kalau pengalaman saya juga, kalau banyak yang terlalu kita handle kan, biasanya kita jualan banyak, orang nih, kita nggak ada fokusnya nih. Fokusnya mau kemana sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi orang ada banyak juga yang bilang, lu jualan apa sih, semuanya ada, dia bilang gitu kan. Cuman kalau apakah ini reseller bisa diterapin seperti itu atau semua produk aja, Pak? Ya, Pak Farid? Ya, Pak. Oke, Jadi silakan. saya tadi sebenarnya udah kasih gambaran, Pak. Sebelum kita bicara produk, kita bicara market dulu. Pertanyaannya di WA dia itu marketnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak muda? Kalau dia anak muda, ya kita kasih mainkan produk-produk yang memang khusus anak muda aja. Supaya dia juga nyaman juga kan. Dia ngegali inner circle-nya, dia ngegali outer circle-nya juga lebih tepat gitu loh. Tapi kalau memang dia ibu-ibu, bapak-bapak, itu cepet banget, Pak. Apalagi ibu-ibu ya, dah ngomongin produk kadang nggak diajarin, dia inner circle-nya hajar sendiri, outer circle juga hajar sendiri, karena dia menikmati produknya gitu. Pokoknya pernah nyobain waktu itu, Pak, bapak-bapak disuruh jualan peninggi badan, stres dia, Pak. Dia nawarin temennya nggak ada yang mau. Ya kita sih teorinya gampang ya, ditawarin ke anak ya, tapi kan belum tentu sama. Nah, itu akhirnya belakangan saya tentukan dulu dia sebenarnya marketnya dia itu apa di kontaknya, baru nanti produknya gitu loh, Pak. Oh, berarti dikhususin aja, Pak ya? Jadi dia apa, tanyain dulu apa latar gitu ya? belakangnya, ya latar belakang dia apa, latar belakang kontak-kontaknya apa, baru nanti kita yang cocokkan sebenarnya, Pak. Walaupun kalau saya sih memang kebanyakan ujung-ujungnya marketnya bapak-bapak sih, jadi ke situ-situ lagi, ke Renov lagi, terus juga ke Stamina Pria lagi gitu, Pak. Oke. Baiknya hanya satu produk aja dikhususin atau bisa maksimal ada 2-3 produk ya, Pak? Saya 2, Pak, biasanya. Supaya 2 ya? nanti dia teksnya nggak bingung. Jadi Oh, iya. saran saya daripada nanti nawarin banyak produk, mendingan targetnya adalah banyakin kontak dulu. Karena produk bisa disusulin belakangan, bisa dipelajarin belakangan, tapi kalau nambah kontak itu urgensinya lebih cepat. Secepatnya bisa punya 3.000 kontak, apalagi view-nya bisa sampai 1.000, itu nanti mau nyusul tiba-tiba jualan peninggi badan, bisa aja. Tiba-tiba jualan vitamin mata, bisa juga. Gitu. Tapi yang harus dikejar memang jumlah kontaknya tadi dulu, Pak. Seperti itu. Oke, Pak. Siap. Iya. Terima kasih banyak, Pak Farid. Sama-sama, Pak. Tambahan sedikit, Mas Monza. Jadi konten itu kan diulang juga nggak apa-apa. Jadi misalnya kita sendiri jualnya lebih banyak. Kita jual misalkan ada peninggi badan, ada juga pembersih paru-paru, tapi kita punya reseller anak muda nih. Dia jualnya peninggi badan doang gitu ya, atau misalkan pemutih tubuh misalnya. Nah, jadi biar kita nggak ribet, kita kan bikin konten nih, tiap hari mau kita pasang kan, terus kita kasih ke reseller kita kan. Nah, kalau di hari itu kontennya nggak cocok buat marketnya dia tinggal ngulang konten yang sebelumnya. Nggak apa-apa juga. Yang udah dipakai 2-3 hari lalu sama dia, diulang-ulang juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak terlalu ribet, cari cara yang paling simpel kan buat kitanya juga. Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Rizky, Pak Farid. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, karena ini udah hampir jam 9:04 ya, jadi kita udah lama sekali. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, jangan lupa hari Rabu, insya Allah OP online, maksimalkan buat mengundang, terus langsung lanjut Zoom meeting, dan yang sudah terdaftar bisa langsung diajak belajar jualan online hari Kamis nanti. Nah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Farid, narasumber kita malam ini. Sama-sama, Pak. Mantap slide-nya, Pak. Iya, nanti kita bagikan ya di WA. Oh iya, saya lupa. Ada tambahan nggak dari Pak Faid? Pak Faid Nur Rahman mungkin mau ada tambahan, Pak? Pak Faid ini Twitter nih, jagonya nih dulu nih. Ya, cukup ya Pak Faid. Oke. Ya. Baik, kalau gitu Bapak Ibu kita doakan Anda semua sehat-sehat selalu di rumah sekeluarga dan juga segera bisa closing dan sukses juga di bisnis Tiansi. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.